aman. Masih. Oke, terima kasih Pak Gace. Ini Terima ada teman-teman kita yang muslim nih, ada media channel nih. Oke, media channel silakan. Ya, selamat pagi media channel. Halo, selamat pagi semua. Salam jin baik, jin Islam baik, Pak Kece semua. Jin Islam Salam kafir. Jin makan neraka. Kalau jin itu ke neraka. Aduh, salam sadar media channel. Salam sadar, salam jin baik ya, jangan ikutin jin jahat. Oke, sebentar media channel. Sebentar, sebelum lanjut saya mau sapa dulu nih Pak Mirwan. Selamat pagi Pak Mirwan. Selamat pagi Pak Yusuf dan selamat pagi semuanya. Oke, Pak sebelumnya Ahmad, kita pakai trailer ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita pakai timer. Tadi sempat buka Al-Quran, jadi sempat ini agak gangguan sedikit laptop saya. Jadi kalau mau baca Al-Quran langsung baca aja ya tanpa di share. Oke, sekarang ke Pak Solata. Ya, mohon maaf ini Pak Yusuf, saya baru bisa. Tadi susah masuknya, saya coba-coba terus. Baru ini masuk ini. Baik, Pak Mirwan. Ya, Pak Solata, shalom, selamat pagi Pak. Selamat pagi, shalom semuanya. Ya, Bapak ingin berdiskusi dengan siapa Pak? Yang mana-mana aja lah kalau bertanya. Di sini ada Pak Mirwan, ada Pak Media dengan Pak Rifai. Bisa Pak Media boleh. Oke, waktu 10 menit ya. Pak Media dengan Pak Solata ya. Silakan. Oh, dari sekarang. Terima kasih. Saya Pak Media. Assalamualaikum Pak Media. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya tanya, kemarin saya dengar Bapak bilang orang Kristen pesta seks ya. Di Matius berapa? Matius 25 ayat 1 ya. Benar. Yang jelas di surga orang Kristen itu kan orang-orang PSK, pelacur kan duluan masuk surga dibanding orang yang baik. Nah, itu sudah. Mereka di pemungut cukai juga duluan masuk surga. Itu artinya orang-orang yang tidak baik duluan masuk surga ya, gitu. Ya sudah. Ya. Nah, kamu kemarin bilang di Matius 25 itu ayat berapa? Ayat 1 ya? Yang mana? Kamu bilang yang ada pesta seks di surga. Kamu ada bilang sama Pak Kaceh. Tidak pernah. Dia bilang Yohanes 13 ayat 2, penyalipan campur tangan jin iblis yang jahat. Berarti penyalipan itu ada campur tangan iblis. Itu yang jadi masalah. Mengapa Anda percaya penyalipan campur tangan iblis? Yohanes 13 ayat 2 itu. Gini. Itu panjang itu. Minta maaf, Anda jawab dulu, ini Pak Yusuf Manobolo punya. Pak Yusuf punya channel ini ya. Kami kalau mau jelaskan Alkitab itu panjang ya. Enggak, itu kan belum mudah. Tolong dijawab, itu belum terjawab dari kemarin. Mengapa campur tangan iblis dalam penyalipan Anda percaya? Makanya, Maka Anda kalau ngomong sama saya itu pelan-pelan lah. Makanya kalau saya bilang, saya mau jelaskan ya, dengar. Semua penyaliban Yesus ya, kau dengar ya. Semua itu sudah dinubuatkan dari perjanjian lama. Makanya saya tadi bilang, kalau saya mau jelaskan itu nanti Anda duduk dengar. Saya baca bukan satu kitab saja Nabi yang menulis. Nabi Anda itu tidak termasuk mengikuti 10 perintah Allah. Saya kasih tahu ya. Yang Nabi Anda ketemu itu dalam gua itu setan jin. Makanya kalian bilang jin. Itu ayat ada di Nabi Musa ada. Di Imamat 17 ayat 7. Jadi saya tanya ini masalah yang lain. Anda jangan jawab yang lain. Karena saya kemarin dengar itu, Anda katakan bahwa gadis-gadis pelacur, itu maksudnya begini ya. Orang pelacur, meskipun dia berbuat dosa, ya, kalau dia bertobat, minta ampun, seperti Yesus katakan kepada orang Yahudi, pada waktu perempuan pelacur berbuat zina, kemudian dia bertobat, Yesus bilang apa?
Kalau di antara kalian semua, saya tanya Pak Media Channel berdosa enggak? Jelas berdosa. Apakah Anda mau menghakimi orang? Seperti itu maksudnya. Makanya Yesus berkata kepada orang Yahudi, Anda kalau tidak berdosa silakan rajam. Rajam itu perempuan sampai mati. Tapi Anda berdosa. Makanya perempuan yang sudah minta ampun kepada Yesus, ya, itu pintu kerajaan sorga itu terbuka. Karena Yesus berkata dalam Yohanes 10 ayat 9, akulah pintu. Pintu kemana? Jalan ke surga. Makanya dalam Yohanes 14 ayat 6 ayat katakan apa? Akulah jalan hidup dan kebenaran. Jadi siapapun dia, bezina, pembunuh, kalau dia bertobat, ya, masuk surga. Mengikuti Yesus. Oh itu. Karena Yesus berjanji, begitu. Bentar Pak. Dia tanggapin yang kemarin. Oh itu yang Bapak masalahin itu. Begini, itu maksudnya kalau Bapak. Gini Pak, maksudnya yang kemarin itu artinya di ajaran Bapak itu tidak ada hukuman di dunia. Itu kan orang kan akhirnya berlomba-lomba untuk berbuat zina sembarangan karena tidak ada hukumannya. Kalau dalam Islam itu ada hukuman zinanya, itu ada gitu loh. Itu yang membuat orang tuh jera nggak mau melakukan perzinahan. Ada kisahnya Pak gitu loh. Itu yang membedakan antara Islam dengan ajaran Bapak. Karena ajaran Bapak itu nggak ada dihukum orang berbuat seperti itu. Cuman hukuman dosa doang, tapi nggak ada prakteknya gitu loh Pak, yang bedain. Seperti itu Pak, masalahnya. Gini ya, saya mau jelaskan buat Anda ya, karena yang penting saya sudah jawab Anda punya masalah yang tadi ya, masalah perempuan, jadi Anda harus pahami ya. Jadi intinya kita Kristen itu ya, bukan Anda yang mengatur, bukan Anda Tuhan. Anda saja sampai sekarang masih berdoa, Tuhan tunjukkan kami jalan yang lurus. Lurus ke mana? Lurus ke jurang. Amsal 16 ayat 14 katakan apa? Banyak orang menyangka jalan itu lurus, padahal ujungnya maut. Anda tidak tahu jalan kebenaran. Sekarang saya tanya sama Anda, apakah agama Anda ada kasih tahu satu orang Muslim yang sudah masuk ke kerajaan surga? Ada nggak? Kalau orang Kristen sudah ada satu orang masuk ke dalam kerajaan surga. Ada ayatnya, saya punya dalil. Al-Quran silakan Anda tunjukkan. Di mana dalilnya? Seorang Muslim sudah ada di kerajaan surga. Mau nabi kah siapakah? Silakan dalilnya. Tentu tidak ada kan? Kalau Anda tanya saya satu orang Kristen yang masuk kerajaan surga, saya tahu ayatnya. Itulah. Jadi agama tidak menjamin masuk surga, hanya Yesus Kristus masuk surga. Kemudian saya teruskan dari Imamat 11 ayat 17 ayat 7 ya. Biasanya Anda keluar katanya jin baik, jin jahat ya. Jadi jin begini ya. Saya baca Imamat 11 ayat 7, yang lain pemirsa bisa dengar. Jangan mereka mempersembahkan lagi korban mereka kepada jin-jin, sebab menyembah jin-jin itu adalah zina. Zina ini katanya berzina bukan perempuan. Berzina itu berarti kita mencari setan, bukan menyembah Allah ya, Elohim. Itulah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagi mereka turun-temurun. Dan haruslah kau katakan kepada mereka, setiap orang dari kaum Israel atau dari orang asing yang tinggal di tengah-tengah mereka yang mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan, ya. Jadi kalau kalian melakukan persembahan kepada jin-jin, ya, tidak ada jin namanya jin baik, jin jahat. Jin itu setan, iblis, ya. Jadi dijelaskan di dalam 1 Korintus. Ini siapa wajah siapa ini? 1 Korintus 10 ayat 20, bukan apa yang kumaksudkan ialah bahwa persembahan mereka adalah persembahan kepada roh-roh jahat, bukan kepada Allah, dan aku tidak mau bahwa kamu bersekutu dengan roh-roh jahat. Jadi namanya setan, ya, kalau Anda bilang ada jin baik, jin jahat, di dalam 10 hukum perintah Allah itu, setan, jin, itu ya jin, setan, gak ada namanya, itu namanya berzina kepada lain. Makanya Tuhan bilang, jangan ada padamu Allah lain. Kenapa? Karena di dalam Ulangan 6 ayat 13 sampai 15, jangan engkau menyembah Allah dari luar bangsa Israel. Itu sudah jelas. Kemudian dalam Keluaran 23 ayat 13, jangan engkau menyebut Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Kita tidak pernah bilang Allah Subhanahu wa taala karena dilarang. Kita menyebut Elohim Abraham, Ishak dan Yakub. Elohim yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Itu doa kami, ya. Kemudian persembahan itu kenapa? Ya. Karena di sini dikatakan, dijelaskan sama Paulus di Timotius, tetapi roh yang tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat
dan ajaran setan-setan. Ya, jadi begini, di dalam gua itu, ya, malaikat pun bisa menyamar, iblis pun bisa menyamar sebagai malaikat terang. Ya, iblis jin itu berkuasa, tapi tidak maha kuasa. Karena apa? Di dalam 2 Korintus 11 ayat 14, hal itu tidak usah mengherankan. Jadi kita tidak heran, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Nah, kenapa? Karena di dalam goa, di dalam 2 Petrus 2 ayat 4, ini 600 tahun sebelumnya firman Tuhan ini sudah turun, sudah valid, sudah oke. Sebab jikalau alam tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan demikian menyerahkan ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Jadi setan, jin, semua itu adalah pengkhianat bagi Elohim. Itulah anak-anak buah Lucifer dan akan dihakim dalam kitab Wahyu 20. Semua akan diserahkan. Sekarang ini mereka lagi berjalan di mengelilingi dunia, karena di dalam kitab Ayub 1 ayat 6 di situ iblis ditanya, dari mana saja engkau? Aku keliling dunia, kata Doraemon. Nah, jadi begitu ya. Jadi saya sampaikan kepada saudara, kalau Anda katakan bilang orang-orang yang masuk surga itu yang orang pembuat dosa, ya kalau dia minta pengampunan, bertobat, itu yang namanya lahir baru. Ya, kalau lahir baru, dia sudah bertobat. Makanya di Kristen itu nggak sembarang orang lahir baru. Ada namanya di sini di kateksasi, ya, sesuai dalam 1 Korintus 11, ya, ayat 28. Di situ Tuhan Yesus juga marah, nggak bisa sembarang orang, ya. Demikian, Bung Rai, makasih banyak. Oke, baik. Terima kasih Pak Solata. Sekarang boleh saya tanggapin Pak Solata? Saya tanggapin sedikit Pak. Bisa saya tanggapin? Oke, cukup. Nih, ini siapa? Pak Media ya? Iya, Pak Madia. Saya tanggapin sedikit ya. Tadi kita kasih waktu 10 menit, Pak. Mungkin nanti Bapak bisa tanggapin dengan teman yang lain ya. Oke, sekarang ke Pak Kasih Karunia. Selamat malam, Pak Kasih Karunia. Iya, selamat malam. Bapak ingin berdiskusi dengan saya, Pak? Iya, saya ingin menjawab pertanyaan Madia mengenai penyaliban Tuhan Yesus ya. Bentar Pak, saya kasih waktu 10 menit ya Pak ya. Waduh, pendek sekali ya. Oke, saya singkat saja ya. Oke. Jadi begini Madia. Menurut Madia bahwa setan iblis ya mempunyai peran atas penyaliban Yesus ya. Iya Pak. Oke. Karena dia membisikkan Yudas. Berarti kan dalam posisi ini. Ya, saya paham. Sudah. Ini waktu habis ini, saya paham. Sudah ya. Oke. Jadi begini. Pernyataan Madia itu tidak salah. Benar. Bahwa kematian manusia itu adalah penyebab dari iblis. Benar pernyataan kamu. Karena ya, pertama kali manusia jatuh dalam dosa, upah dosa adalah maut, artinya kematian. Kemudian ada tertulis juga ya bahwa iblis adalah pembunuh sejak semula. Ya, adalah pembunuh sejak semula. Jadi kematian Tuhan Yesus Kristus atas kemanusiaan, Tuhan Yesus Kristus itu adalah peran iblis. Betul, tidak salah. Tetapi Yesus sebagai Tuhan itu tidak bisa mati. Ya, ada ayat juga yang mengatakan bahwa aku menyerahkan nyawaku, tetapi aku menerimanya kembali atas kehendakku sendiri. Artinya apa? Yesus tidak mati dalam ketuhanannya, tetapi dalam kemanusiaannya dia mati. Ya, itu memang kehendak iblis. Iblis adalah pembunuh manusia sejak semula. Itu benar, tidak salah. Ya, nah apakah Yesus bunuh diri? Oh tidak. Ya, Yesus tidak bunuh diri. Yesus itu Tuhan. Ya, dia menyerahkan nyawanya untuk diterima kembali. Itu yang harus Anda pahami. Ya, memang iblis itu adalah pembunuh sejak semula. Oleh karena satu orang kita binasa, yaitu Adam, ya, berbuat dosa sehingga kita juga jatuh dalam dosa. Oleh karena satu orang juga kita memperoleh hidup yang kekal. Ya, itu semuanya ada dalilnya. Jadi Yudas itu dirasuki setan. Ya, memang setan itu ada pembunuh.
ya, dari awal penyebab manusia mati itu adalah setan iblis. Begitu Madia. Ya, itu yang perlu Anda pahami. Di sini bukan masalah berjasa, bukan. Anda keliru. Kalau setan dikatakan berperan dalam kematian manusia, itu benar sesuai dengan pernyataan Anda. Tidak ada yang salah dengan ayat yang Anda kutip. Begitu Madia. Saya kira cukup keterangan saya. Terima kasih. Oke, saya tanggapin sebentar ya. Berarti dalam posisi ini berarti sudah benar, cukup jelas berarti Yudas membisikkan iblis membisikkan Yudas, itu iblis yang jahat bercampur tangan dalam proses penyalipan sehingga tersaliblah Yesus. Nah, jadi kalau ajaran Anda mengatakan seperti itu ya, itu hak Anda. Artinya dalam posisi ini netizen sudah tahu bahwa ternyata dalam penyalipan itu ada campur tangan iblis. Ya, walaupun Anda akuin itu hak Anda, seperti itu. Yang kedua, dalam posisi ini pun ternyata Yesus datang ke dunia ini ternyata bukan untuk membawa damai, tetapi untuk membawa pedang. Itu terbukti di dalam posisi Matius 10 ayat 34, Lukas 12 ayat 51, di Lukas 12 ayat 49, di Lukas 19 ayat 27, Matius 15 ayat 30. Setelah mengajari pembunuh dalam posisi ini, biarkan dipuas-puas. Nanti silakan Anda bantah. Semua dalam posisi ayat yang saya bacakan ini ajaran untuk menyuruh membunuh. Di Yosua 6 ayat 21, di Ulangan 20 ayat 16. Jangan melebar dulu, Madia. Jangan melebar dulu. Ya, pertanyaan Anda tentang Yudas. Jangan melebar dulu. Ini membawa damai ini di atas bumi. Aku datang bukan melainkan pedang. 34. Jadi yang ajaran pembunuh sesuai dengan konsep dari ketuhanan, dia mati terbunuh, mati disalib dengan campur tangan iblis. Jadi ya silakan Anda menilai. Kalau Anda masih mengikut ajaran campur tangan iblis, kata Pak Kece tadi, ya kalau Nabi Muhammad itu didatangin jin yang mau masuk Islam, kemudian dia ditundukkan masuk Islam, sedangkan Yesus dibawa berkeliling ke gunung-gunung, dicobain oleh iblis. Bagaimana Anda mengatakan iblis turun di dalam goa? Bagaimana Anda mengatakan iblis turun di dalam goa? Silakan Anda bantah. Oke? Silakan Anda bantah. Oke. Setelah. Makasih, nanti saya bantu ya, makasih sedikit ya. Bentar, saya bantah dulu. Sebentar ya. Jadi begini Madia, ya. Sudah jelas saya jawab. Iblis itu pembunuh. Sejak semula. Jadi kematian ketuhanan Yesus dalam kemanusiaan itu memang betul kok. Setan yang membunuh iblis. Ya kan, iblis yang membunuh. Jadi kalau Anda mengatakan, Anda diam dulu. Kalau Anda itu yang membunuh bukan manusia, iblis. Ngerti tidak Anda? Mantap. Memang mantap kok. Jadi yang membunuh Anda, ya itu iblis. Setan. Berarti itu iblis maha kuasa ya, maha mampu dibanding Tuhan gitu ya. Mantap, senang. Ini ajaran Anda yang mantap. Ajaran Anda yang mantap. Iblis itu Tuhan aja tunduk kepada iblis ya, mampu membunuh iblis. Nah, itu kesimpulan bodoh. Kesimpulan bodoh yang Anda ambil. Saya kira orang seperti ini kalau diajak diskusi mau ketawa saya. Ya sudah. Lanjut yang lain. Saya bantu ya. Ya, sudah media kamu diam. Gini. Nubuatan yang Anda katakan waktu Yudas dibisik oleh iblis, ya. Kamu baca dalam Yohanes 13 ayat 18. Nih saya bacakan dulu ya. Sama bom ya. Bacakan dulu ya. Yohanes 13 ayat 18. Di situ kan dikatakan nanti Yudas kan, kamu kan bilang Yudas kan campur tangan iblis. Ya udah, nih. Ini nubuatan sudah ada. Makanya Yohanes 13 ayat 18 ya. Bukan tentang kamu semua ada berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih, tetapi haruslah genap nats. Genaplah nats ini, genap. Berarti harus, firman Tuhan harus genap. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Kenapa demikian? Semua kitab itu ada dinubuatkan, ya. Dinubuatkan di mana? Di dalam Mazmur 41 ayat 9. Nih saya baca ya.
Jadi kalau semua kematian Yesus, lahir, apa, semua ada di nubuatan. Jadi Mazmur ya, itu sekitar 1000 tahun ya, 1100 tahun ya, dengan zamannya Tuhan Yesus, perbedaannya jauh sekali ya. Jadi itu semua ada dinubuatkan. Nah ini, Mazmur 41 ya, ayat itu. Ayat apa nih? Ya, ayat 10 ya. Bahkan sahabat karibku, ini nih ada dijelaskan. Bahkan sahabat karibku yang kupercayai, yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Jadi nubuatan semua, Mazmur Daud bernubuat, ya itu sudah tertulis di sini. Jadi seperti makanya Anda baca ya Nabi Ayub, ya iblis itu diizinkan untuk mengambil harta semua, ya hartanya Ayub. Nabi Ayub diizinkan sampai diberikan penyakit, ya penyakit kulit, hartanya habis. Tapi apa? Iblis minta izin sama Tuhan. Baca Ayub 1 ayat 6. Malaikat semua hadir menghadap, tapi iblis pun hadir. Ya, jadi Anda kalau baca Alkitab jangan setengah-setengah cuma diingat Ustaz, oh ini. Nggak boleh begitu Pak. Nih, saya kasih tahu buat Anda ya. Mesias akan lahir dari seorang perempuan. Ini nubuatannya. Kejadian 3 ayat 15. Penggenapannya di Galatia 4 ayat 4. Mesias akan dilahirkan dari seorang perawan. Nubuatannya di Yesaya 7 ayat 14. Penggenapannya di Matius 1 ayat 18-25. Mesias merupakan keturunan Abraham. Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Kejadian 22 ayat 18. Penggenapannya di Matius 1 ayat 1. Penggenapannya di Galatia 3 ayat 16. Nah, sekarang Mesias dari suku Yehuda. Nubuatannya di Kejadian 49 ayat 10. Penggenapannya di Lukas 3 ayat 23 sampai 33. Banyak. Ada yang mempersiapkan jalan bagi Mesias, ya. Mesias akan mengadakan mujizat-mujizat. Nubuatnya di Yesaya 35 ayat 5 sampai 6. Penggenapannya di Matius 9 ayat 35. Mesias akan ditolak oleh orang Yahudi. Ini dengarin. Mesias akan ditolak oleh orang Yahudi. Nubuatannya Mazmur 118 ayat 22. Penggenapannya di 1 Petrus 2 ayat 7. Jadi semua Alkitab itu benang merah yang tidak pernah terputuskan. Jadi kalau Anda bertanya begini, makanya baca dari Kejadian sampai Wahyu. Ya, terima kasih banyak Pak Media Channel dengan ini, Pak Kasih Karunia. Silakan Pak Bung Rai. Baik, terima kasih Pak Solata, Pak Kasih. Sekarang kita ke Pak Bumi Datar. Selamat pagi, Shalom Pak. Halo, selamat. Halo, salam, selamat pagi Pak Ray. Selamat pagi semuanya. Ya, Bapak ingin berdiskusi dengan siapa Pak? Saya ingin berdiskusi dengan Madia, karena yang satunya itu nggak berpotensi, nggak punya potensi untuk menjawab. Yang satunya itu Pak Rifai ya, sama Madia aja. Di sini ada Pak Mirwan, ada Pak Madia dengan Pak Ahmad Rifai. Madia aja. Oke, Pak Nirwan ya Pak ya. Ya, Pak Madia, langsung aja dijawab ya. Saya pengen bertanya aja ya, apa sih yang Anda banggakan tentang Muhammad? Apa keistimewaan Muhammad di dalam Al-Quran? Apa yang dijelaskannya? Tolong dijawab Pak. Baik, keistimewaan Nabi Muhammad ini sebagai Nabi penerus ajaran sebelumnya, mengembalikan ajaran yang telah disimpangkan oleh penganut-penganutnya, umat-umatnya terdahulu. Itu pertama. Kemudian menyempurnakan hukum-hukumnya. Semua dalam Islam diatur hukum-hukumnya itu dari tetek bengek, dari hidup, dari lahir sampai mati itu diatur. Inilah keistimewaannya Islam. Itu yang menyempurnakan keistimewaan Nabi Muhammad. Ini Anda bisa lihat dalam dalil-dalil Al-Quran maupun Al-Hadis. Itu keistimewaannya. Oke. Jadi di Al-Quran itu, antara Muhammad dan Isa, siapa yang ditulis lebih banyak, Pak? Mohon jujur ya. Antara Nabi Muhammad dan Isa, kalau dalam posisi bagian kecil, artinya dalam posisi ayat-ayat itu Isa. Tetapi dalam sub yang terbesar, bagian terbesar yaitu dalam nama surah, itu membawahi ayat-ayat yang banyak itu Nabi Muhammad. Ya, dalam surah 47 Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu malah kepalanya, dalam kepala surahnya dinamakan surah Nabi Muhammad. Ini keistimewaannya Nabi Muhammad. Jadi keistimewaan Nabi Muhammad itu adalah hanya di surah Muhammad aja ya. Sementara Isa ada di sebagian besar di seluruh surah saja. Nabi Muhammad ada di ayat, ada di dalam surah, lengkap Nabi Muhammad, semua lengkap.
Yang pasti yang jujur yang paling banyak adalah Nabi Isa ya. Yang paling banyak adalah Isa ya. Nabi Isa hanya dalam bagian-bagian ayat-ayat doang. Kalau Nabi Muhammad bagian sub yang besar, namanya surah. Dalam Al-Quran itu bagian surah, ya. Membawahi ayat-ayat itu gitu loh. Itu keistimewaannya kawan, Nabi Muhammad. Iya, baik. Gini Mas Admedia, antara Isa dan Muhammad itu, Allah paling sering membanggakan ayat itu pada Isa daripada Muhammad. Maaf ya, ini terbukti. Ingin tahu kenapa saya bilang kayak gitu? Kasih contoh. Satu, ya baik. Nabi Muhammad meskipun dia adalah penyempurna, katanya umat muslim mempercayai sebagai penyempurna, tetapi Nabi Isa lebih disayangi oleh Allah. Kenapa saya bilang gitu? Yang pertama, Nabi Isa itu lahir tanpa seorang ayah. Dia langsung dititipkan oleh Allah. Kedua, Nabi Isa pada saat dia hidup, dia itu memberikan mempunyai mukjizat yang banyak daripada Muhammad. Muhammad kan ada mukjizat tuh ya, betul kan? Yang ketiga, Nabi Isa itu di dalam Al-Quran sangat ditegaskan pada Allah oleh Allah berfirman itu bahwa Isa adalah Nabi yang paling terkemuka di dunia dan akhirat. Yang kelima, Nabi Isa juga disebutkan adalah sebagai jalan yang lurus. Yang keenam, Nabi Isa itu mengetahui hari kiamat. Yang ketujuh, Nabi Isa akan menghakimi di hari yang terakhir sebagai hakim yang adil. Sedangkan Nabi Muhammad tidak mempunyai mukjizat. Satu, dia tidak dikatakan oleh Allah, dia tidak terkemuka di dunia dan akhirat. Yang ketiga, Nabi Muhammad itu tidak mengetahui hari kiamat. Padahal Allah adalah memberikan Nabi Muhammad itu Nabi terakhir. Tetapi ternyata semuanya itu hanya Nabi Isa yang diberikan kuasa semua oleh Allah. Baik, gimana Pak Ahmadiyah? Oke, Maria jawab dulu ya. Keistimewaan Isa itu apapun namanya tetap dalam posisi makhluk ya. Ini sama dengan penciptaan Adam, yang dimana Nabi Adam pun tidak ada diciptakan ayah dan ibunya. Malkisedek juga tidak ada diciptakan ayah dan ibunya. Siapa yang bisa mengetahui? Nah, dalam posisi ini justru Al-Quran mengangkat harkat martabat Isa Al-Masih atau Yesus ini ke dalam posisi terkemuka di dunia. Itu artinya dia terpilih menjadi seorang nabi dan rasul. Nah, kemudian di akhirat itu beliau sebagai dalam posisi apa? Silakan tanggapin. Apa lagi? Ya. Stop. Baik. Yang pertama, Nabi Isa dikatakan sebagai nabi yang terkemuka di dunia. Kenapa tidak Nabi Muhammad? Oke. Maksudnya terkemuka di dunia dan akhir. Di dunia ini dia terpilih sebagai nabi dan rasul aja. Itu dalam posisi maksud ayat Al-Quran itu. Terpilih sebagai nabi dan rasul. Ulul Azmi namanya. Sama dengan Nabi Musa posisinya. Sama dengan Nabi Nuh. Nah, seperti itu posisi antara nabi yang disampaikan di Al-Quran. Seperti itu terkemuka di dunia. Baik. Ya. Nah, di akhirat beliau terpilih bagian dari syafaatnya, didekatkan kepada Allah. Seperti itu. Nah, kemudian saya jawab sebentar. Untuk hari kiamat, itu Nabi Isa atau Yesus nggak mengetahui dia hari kiamat. Ayat yang Anda datangin di Al-Quran itu memberi pengetahuan akan datangnya mau hari kiamat itu. Jadi dia posisinya sebagai bukan objek, tetapi namanya dalam posisi penerangan saja bahwa akan terjadi hari kiamat, bukan mengetahui. Makna alimun, ilmun itu beda dalam bahasa Arab. Kalau alimun itu mengetahui, kalau dalam ayat Al-Quran yang Anda datangin itu ilmun. Bahkan di dalam Bible pun Yesus nggak mengetahui hari kiamat. Jadi terbantah semua posisi yang Anda datangin, ya seperti itu. Oke. Terus saya mulanya tadi ya tentang dunia akhirat ya. Muhammad itu kenapa kalau dia tidak terkemuka? Hanya Nabi Isa. Coba saya tunjukkan semua nabi-nabi yang ada itu, tunjukkan satu saja nabi yang dunia terkemuka dan akhirat. Yang mau Anda tanyakan apanya ini? Siapa nabi selain Isa yang sebagai dunia tertulis di Al-Quran sebagai nabi terkemuka di dunia dan akhirat? Nabi Musa. Nabi Musa. Dunia terkemuka di mana? Dalilnya mana? Itu di mana? Dalilnya di mana? Nih, saya mau dijawabkan anunya. Nabi Musa itu kalau Anda tanyakan dia juga sama dengan posisi terkemuka di dunia akhirat. Dalilnya Pak. Pak, begini. Ini Allah berfirman, ini Al-Quran berkata, Isa
adalah nabi terkemuka di dunia akhirat. Selain Nabi Isa siapa? Yang mengatakan Allah mengatakan Nabi Musa, Nabi Muhammad dunia terkemuka di dunia akhirat. Selain itu ya, yang hanya Allah katakan seorang terkemuka, seorang berarti satu orang, yaitu Nabi Isa. Kalau ada yang lain, tolong tunjukkan. Anda bisa lihat ya di Quran surah Al Imran ayat 45 ya. Di Quran di Al-Qasas ayat 37 ya. Anda bisa lihat keistimewaannya. Itu Nabi Musa juga terkemuka di dunia dan akhirat ya, seperti itu. Ya, terus kenapa Nabi Muhammad tidak? Nabi Muhammad beda sebutannya, tetapi itu malah penghulunya para nabi, yaitu rahmatan lil alamin. Itu keistimewaan Nabi Muhammad seluruh alam, baik di surga, di akhirat maupun di bumi. Itu rahmatan lil alamin. Ini keistimewaan Nabi Muhammad ya. Muhammad itu rahmatan lil alamin. Malu dengar ya. Allah Pak. Itu Muhammad itu sendiri Pak mengatakan di hadis. Muhammad itu penghulunya, pemegang surga. Gini Pak ya, di Al-Quran ini hanya tertulis satu keistimewaan antara semua nabi yang tertulis di Al-Quran, hanya Nabi Isa Pak, seorang terkemuka di dunia akhirat. Nabi Isa mengetahui hari kiamat, sedangkan di surat terkemuka di dunia akhirat juga. Nabi Musa, jangan lupa Anda, Nabi Musa juga sama posisinya ya, Nabi Musa. Oke lah Nabi Musa. Oke, Muhammad kenapa Muhammad tidak tertulis di situ ya? Berarti intinya Muhammad tidak tertulis. Dan sedangkan di hadis kata Muhammad ini ya, kata Muhammad di hadis alamin, rahmatan lil alamin itu malah penghulunya para nabi dan rasul ya. Itu pemimpin pemegang kunci surga nanti Nabi Muhammad ya. Muhammad itu rahmatan lil alamin. Pak, gini Pak ya, Allah SWT itu tidak memilih Muhammad untuk mengetahui tentang akhir zaman, satu ya Pak ya. Kemudian hanya Isa Al-Masih yang dapat memberitakan perkara tentang hari kiamat, bukan Muhammad. Yang ketiga, Isa Al-Masih yang menjadi hakim. Yang terakhir bukan Muhammad juga. Itulah kenapa istimewanya Nabi Isa antara Nabi Muhammad, yaitu. Oke, saya jawab. Mengapa Nabi Isa itu digambarkan di Al-Quran, di dalam hadis-hadis Nabi akan turun kembali sebelum hari kiamat, menjelang hari kiamat. Karena Nabi Isa ini dalam posisi dia harus bertanggung jawab kepada umat-umatnya yang dulu. Apakah benar dia menyuruh? Salah. Apakah benar dia menyuruh? Gini. Anda salah. Pak, sebentar, Pak. Anda itu berbohong. Di dalam hadis sampean itu tidak membunuh untuk mengapa? Hakim yang adil adalah hadis Sahih Muslim 127. Ini Muhammad yang berkata sendiri. Demi Allah yang jiwaku di tangannya, sesungguhnya telah dekat masanya Isa anak Maryam akan turun di tengah kamu, dia akan menjadi hakim adil. Dia akan menjadi itu kata Muhammad ya. Coba Anda buka aja di hadis Sahih Muslim nomor 127. Waktu habis. Baik. Terima kasih Pak. Datar. Sekarang ke Pak Herdi. Terima kasih. Ini kebetulan ada saudara Madya di sini ya, sesama Muslim. Nanti untuk berikutnya coba saudara Madya satunya itu. Untuk Madya santai dulu. Oke. Ada saudara Madya satunya. Oke. Pak Mirwan. Pak Herdi. Bisa monitor Pak? Bisa dengar suara saya? Boleh dengar Bapak saya. ingin berdiskusi dengan siapa Pak? Saya tertarik dengan apa yang dibicarakan oleh Bro Madya tentang Nabi dan Rasul. Boleh? Oke, dimulai dari sekarang Pak ya. Oke, Bro Madya, apa Bro mengerti etimologi kata Nabi dan Rasul? Sebentar, ada saudara saya Muslim. Biar nanti dia jawab. Nanti sama-sama Madya nanti belakangan. Biar ada saudara saya. Tidak berbobot. Tidak ada beda. Ada satu lagi. Ada yang baru satu lagi. Ya. Silakan. Tidak berbobot. Tidak ada beda. Ada satu lagi. Ada yang baru satu lagi. Ada yang satunya lagi kan? Coba bisa di mute. Ini suaranya ini double. Ada yang satunya lagi. Halo, bisa di mute dulu semuanya. Halo. Ya, bisa di mute dulu semuanya. Ya, maksudnya bagaimana ya Pak Madya ya?
teman Pak saudara Madi, itu kan ada Muslim, ada 2 orang dibawa, yang di situ sama-sama Madia itu biar Madia mau ke WC dulu, biar mereka dulu yang bertanya oh, jawab. Ya Madia istirahat dulu sebentar. Oke. oke. Bagaimana Pak Herdi? Pak Madia? Pak Herdi bisa dibuka mic-nya? Iya, ada Pak Madia. ada Oke, penantang. mungkin ke Pak Mirwan ya. Pak Mirwan aja, Pak Herdi ya. Gimana? Boleh saya aja yang Iya, bertanya ke Pak sama Mirwan aja saya Pak Herdi boleh ya. Pak Ardi? Oh ya, silakan. Oke, 10 menit Sarjana sekarang. hukum. Oke. Saya pengen tanya, tadi si Madia kan menarasikan Nabi dan Rasul. Apakah Quran mengerti secara etimologi, arti dan makna kata Nabi dan Rasul? Bisa dijelaskan? Arti Nabi itu utusan. Rasul. Nah, Rasul itu yang diberikan ya utusan yang diberikan kitab-kitab suci gitu. Itu bedanya Nabi dengan Rasul. Jadi Nabi utusan, punya kitab suci nggak Nabi? Nabi nggak ada. Rasul Rasul? yang punya. Iya. Oke. Udah finish ya bro, jangan salah, soalnya banyak dalilnya. Iya. Oh udah benar ya, oke. Nah, bro, saya jelaskan sedikit secara etimologi kata Rasul dan Nabi. Nabi itu dari bahasa Ibrani nevi ya, yang artinya pelihat atau orang yang menerima langsung firman dari Tuhan. Itu kata Nabi. Oke, lalu kata Rasul itu secara etimologi itu adalah orang-orang yang diutus, murid-murid yang dipilih oleh Yesus, 12 muridnya, maka disebutnya Rasul. Itu secara etimologi kata ya. Rasul. Ini dari sudut pandang Kristen ya. Sudut pandang Kristen itu. Iya kan? Bukan sudut, ini secara etimologi bro. Yang Tadi duluan Anda kan bilang. Ya, duluan ada Alkitab dengan Quran siapa memang? Iya memang. Iya Alkitab duluan Alkitab. Oke. Oke, di dalam Quran memang Quran tidak mengerti secara etimologi. Murid-murid Yesus kan disebut rasul juga. Oke? Ya itu kan dari pandangan secara ini kan dari secara Kristen kan secara kan dari Quran ya, murid-murid Yesus, Simon ya, Yohana dan Bulus disebut rasul di dalam Yasin. Ya itu kan menurut pemahaman umat Kristen begitu. Kalau pemahaman umat dari kami umat Muslim itu bukan rasul itu yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Quran boleh bukakan surah Yasin? Boleh, silakan. Bentar. Surat Yasin ya. Aduh, dasar Kristen. Kenapa? Saya bicara dengan siapa tadi ya bro? Sudah dapat surah Yasin tentang Samun? Ayat berapa? Halo? Iya. Ya, ayat berapa? Surat Yasin ayat
Bentar bro ya. Halo? Ya, ini Pak Herdinya terputus nih. Oh, terputus ya? Ya. Oke, mungkin kita ganti yang lain, mungkin dengan Ibu Deborah. Halo, selamat malam, selamat pagi. Oh ya, terputus juga nih. Kita langsung ke Ibu Aubrey. Nah, silakan. Ibu Aubrey. Ya mungkin Ibu Aubrey. Ya. Ibu mau berdiskusi dengan saya mau diskusinya dengan Pak Madia. Sebentar, jangan dinyalain timer dulu, Pak. Ya. Saya mau kejar Madia tadi. Pak Madia, selamat pagi, Pak. Madia. Saya mau kejar Madia, tadi dia bilang oke, Madia bilang tadi dia berkata bahwa itulah keistimewaan Muhammad, yaitu terserah dia sih, itu hak dia. Oke, ya silakan. Oke. Apa yang mau ditanyakan, Aurel? Silakan. Apa mau Anda tanyakan? Ya, Pak Madia. Baik, berarti saya nyalakan timernya ya. Oke, silakan. Oke, Pak Madia. Tadi Pak Madia berkata bahwa itulah keistimewaannya Muhammad. Dia bilang, Pak Madia bilang gitu kan. Iya betul dong. Nabi Muhammad kan menyempurnakan semua. Menyempurnakan semua. Lah menyempurnakan kok dia menikahi balita? Mengapa Nabi Muhammad bukan menikahi balita kalau balita usianya 0 sampai 3 tahun? Apakah Nabi Muhammad menikahi balita? Balita itu singkatan dari bayi di bawah 5 tahun. Nah, kenapa kok Muhammad tapi kenapa kok iya sebentar dulu. Tapi kenapa? Tapi kan kalau di hadis kan Muhammad kan menikahi Aisyah itu usia 6 tahun. Kok di situ dikatakan penyempurna, yang paling sempurna, berarti dia melanggar perintah Elohim dong. Hukum sebelumnya. Sedangkan dalam hukum sebelumnya zina saja dilarang, mencuri saja dilarang. Gitu. Bahkan di hadis yang tadi sebelumnya juga yang dibahas oleh Pak Hen siapa itu? Di situ asalkan kita tidak musyrik, tidak percaya di luar selain Allah, itu bisa masuk surga. Tapi kamu klaim bahwa Muhammad itu penyempurna gitu. Bagaimana bisa dikatakan penyempurna? Wong dia pertama istrinya lebih dari 10. Istrinya lebih dari 10. Yang kedua, tar dulu. Yang kedua, dia nikah sama anak usia 6 tahun. Terus istrinya Zaid juga dinikahi sama dia. Ya kurang apa? Sempurnanya itu sempurna. Saya tanya sama kamu. Oke, sebelum saya tanya, Anda kan mengatakan ajaran-ajaran di Nabi Musa dulu tidak seperti itu. Adakah ayat-ayat yang melarang? Ya, ada dalil yang melarang bahwa menikahi anak-anak seperti itu, karena dalam posisi ini orang Yahudi mempercayai. Yang saya tanyakan justru siapa SWT, berani-beraninya dia melanggar perintah. Berani-beraninya dia membuat peraturan bahwa menikahi bini, istri, mantu juga boleh gitu untuk sang baginda gitu. Ya, sebelum itu saya konfirmasi dulu. Anda mengatakan ajaran Taurat enggak seperti itu. Ada enggak dalilnya? Karena si dalam posisi ini Ishak menikahi Ribka itu usianya di bawah 5 tahun juga. Saya tanya sama kamu dulu, di mana sempurnanya? Sebentar Pak Bombom. Di mana sempurnanya Muhammad? Ya kan? Istrinya berapa? Saya tanya sama kamu Muhammad. Sebentar, nggak usah melebar dulu. Kita waktu itu entar dulu. Saya bilang sama kamu, Akidah juga bilang katanya Aisyah itu paling pintar. Sebentar nih, yang lainnya di mute dulu. Yang lainnya di mute ya. Nah, Akidah juga bilang katanya waktu itu alasannya karena Aisyah paling pintar untuk mencatat. Gimana dia mau mencatat kalau dinikahin usia 6 tahun, dia tahu apa mengenai perang? Saya tanya sama kamu, kecuali yang udah tua-tua, istrinya Muhammad, oke, dia bisa membaca medan gitu loh, Madia.
Tapi kalau usia 6 tahun dinikahi atas nama iman, saya rasa itu juga tidak benar kalau dalam kekristenan ya. Udah gitu juga istrinya Zaid juga dinikahin juga sama Muhammad. Apa itu yang dibilang penyempurna? Oke, saya jawab. Mantap, pertanyaannya mantap ini. Nah, bagaimana jawabannya Islam ini? Ajaran Islam datang di masa jahiliyah, pada masa di zaman Arab sana, masa jahiliyah. Apa yang terjadi di zaman jahiliyah di tanah Arab itu? Anda bisa lihat dalam surah At-Takwir ayat 8 ya. Anda bisa lihat dalam surah At-Takwir ayat 8, surah Al-Mumtahanah ayat 12, di mana pada saat yang saya tanya belum lagi juga ayat-ayat yang boleh menikahi budak-budak. Tolong jangan dipotong kan dong. Belum lagi yang menikahi bininya Zaid. Itu gimana dong dengan menikahi bininya Zaid? Saya jelasin dulu dong. Apa itu? Masa dia mau nikah langsung turun ayat? Tiap dia mau nikah turun ayat. Saya jelasin, Per. Jangan dipotong dulu. Bro. Jadi tolong jangan dipotong. Dengerin ini Madia jelasin. Pada saat Nabi Muhammad datang pada masa jahiliyah sesuai dengan surah Mumtahanah ayat 12, surah At-Takwir ayat 8, pada masa itu kebejatan moral pada saat itu perempuan kecil usia sekitar 0 sampai 6 tahun itu dikubur hidup-hidup untuk persembahan dan macam-macam. Ya, jadi kalau mau nolong nggak usah dinikahin, nggak usah ditidurin lah. Menolong itu banyak konteksnya gitu. Nggak apa-apa nih 2 arah. Jadi cepat karena pakai timer, pakai waktu. Kalau menolong itu dulu dong, Bu Abre. Kalau menolong itu halo Bu Abre. Kan Muslim. Jangan. Iya, Anda nyerocos kan Muslim. Orang dijelaskan malah gini belum dijelaskan gimana mau dengerin kalau menolong itu tidak perlu dinikahi. Kalau menolong itu tidak perlu dinikahi. Ini enggak fair ini. Kalau menolong itu tidak perlu dinikahi. Oke, jawabannya tuh tolong jadi potong jawabannya. Mengapa Nabi Muhammad itu menikahin? Karena Nabi Muhammad pun menikahin pada usia 6 tahun nggak dikumpulin. Karena menolong agar tidak dibunuh dan dikubur hidup-hidup pada masa itu. Mana datanya? Mana kamu bilang enggak. Barusan kamu bilang menolong agar tidak dibunuh. Saya minta datanya sekarang. Anda buka surah At-Takwir, Anda buka ayatnya surah At-Takwir ayat 8. Yang mengenai Aisyah ya, yang mengenai Aisyah ya, yang mengenai Aisyah. Karena saya tanyanya yang mengenai Aisyah. Karena saya tanyanya yang mengenai Aisyah. Kalau tidak ada Aisyahnya berarti itu reject. Kalau tidak ada Aisyahnya, itu menandakan bahwa perempuan kecil pada saat itu dikubur hidup-hidup. Itu dalilnya. Kenapa bininya Zaid juga dinikahi? Nanti dulu kita kelarkan satu masalah. Itu artinya jawaban Anda sudah terbantahkan, terjawab. Kenapa istrinya Zaid juga dinikahi, Pak Madia? Oke, saya jawab sekarang. Mengapa istri Zaid? Saya jawab. Oke, satu masalah juga dinikahi, gitu loh, Pak Madia. Saya jawab yang pertama. Mengapa mantan istri Zaid dinikahi oleh Nabi Muhammad? Yang pertama, pada awalnya Nabi Muhammad yang mencarikan jodoh untuk Zaid. Ya, kalau sudah mencarikan berarti masa dia kurang dari banyaknya istri itu harus dinikahi. Gini loh Pak Madia, kalau menolong itu nggak perlu dinikahi. Kalau menolong itu nggak perlu dinikahi. Bahkan waktu Pak Max Islam yang Muslim di sini berkata bahwa kalau masuk di hukum syariat Islam, ya itu hukum Islam ada seperti itu menikah. Seperti itu gitu, menikah dengan anak kecil. Tak berarti gini Pak Madia, berarti kalau hukum Islam seperti itu ya tidak menjadi masalah gitu. Itu hak mereka. Ya. Tetapi jadi, kalau masuk di hukum sekarang, bahkan hukum di Indonesia untuk case pernikahan itu sangat melanggar juga. Berarti Islam tidak bisa bersatu dengan hukum yang ada. Bu Abre, halo. Seperti itu. Halo, Anda sedang dijelaskan, jangan nyerocos terus dong. Gimana sih? Iya, oke. Jelaskan gitu. Zaid. Saya jelaskan masalah orang lagi jelaskan, dengarkan, jangan nyerocos. Kalau nyerocos gimana mau dengar? Ya udah Bapak juga diam aja, saya tidak bicara dengan Anda. Saya kasih tahu, saya memperingatkan. Karena Pak Yusuf saya tidak bicara dengan Anda. Mengapa Nabi Muhammad menikahi mantan anak angkatnya itu, mantan istri Zaid? Yang pertama, pada awalnya Nabi Muhammad yang mencarikan jodoh untuk Zaid yang pada saat itu budak, dijodohkan sama orang yang posisinya orang yang merdeka dan kaya pada saat itu, yaitu dalam posisi Zainab. Itu yang pertama. Nah, kemudian pada saat itu keluarganya yang dicarikan Nabi Muhammad Zaid ini dengan Zainab ini tidak harmonis, maka Nabi Muhammad dalam posisi itu ada
ya posisi sanksi moral lah hitungannya karena mencarikan jodoh untuk Zaid itu anak angkatnya. Yang kedua, posisinya agar posisi anak angkat di dalam hukum Islam itu jelas. Ya, posisi anak angkat itu dalam posisi hukum Islam itu boleh dinikahin. Banyak contoh kalau sekarang ini Sinasar itu menikah pada saat itu dengan siapa? Itu seperti itu contohnya. Jadi dalam posisi ini mengangkat hukum dalam posisi Hukum apa? seperti Berarti hukum Islam masuknya itu ya Pak Madia ya? penerapan hukum anak angkat boleh dinikahin. Itu penerapan berarti hukumnya. Kalau masuknya itu di hukum Islam agamanya, kan? Berarti itu masuknya di hukum Islam kan? Iya, entar dulu itu berarti masuknya di hukum Islam kan? Ya, di hukum Islam. Yang ketiga dalam posisi menikahi anak angkat melalui hukum Islam itu boleh berarti ya? Mantan anak angkat, mantan menantu gitu. Nah, yang saya maksud kok apa gitu? Apa kok Allah Subhanahu wa taala kok jadi mengizinkan gitu padahal Muhammad istrinya sudah lebih dari 6 ya. Bahkan ada juga yang usia sangat muda. Istimewa apanya? Istimewa Islam karena prosedur hukum, ketetapan hukum itu jelas posisinya. Kalau di agama Anda ngambang, tidak ada status hukumnya. Tidak ada status hukum. No, kamu jangan pelintir. Di saya di kekristenan itu di kekristenan no. Di kekristenan itu yang mengingini saja itu sudah berzina dikatakan zina. Tapi kalau kamu sampai boleh dinikahi, kalau kamu itu sampai boleh dinikahi, tadi kamu sendiri yang berkata bahwa itu memang dari syariat Islam. Saya tanya gitu. Anda, Okay. ada nggak Thank you, silakan yang lainnya. Oke, baik Pak Madia. Oke, terima kasih Pak Madia. Oke, sekarang ke Ibu Deborah. Halo. Selamat pagi Ibu Deborah. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Madia. Oke, dimulai dari sekarang Bu ya. Bentar, saya nyapa Madia. Ingatkah dengan saya? Hah? Kenapa kamu diam, Madia? Apa sudah kehilangan ingatan dengan saya? Halo, Madia? Takut. Say. Kamu diskusi sama saya takut. Jadi halo. Say. Nah, dengar nggak? Halo Pak Yusuf. Madia. Halo Pak Yusuf. Halo. Ya, ada apa Mas? Pak Yusuf, saya mau bicara bisa sebentar. Bentar, saya mau diskusi sama Madia dulu ya. Enggak, nanti kalau saya pengen bicara dulu sama Pak Yusuf sebentar. Pak Yusuf, ini saya cuma kasih masukan aja ini. Tadi kan Pak Madia udah tanya jawab ya dengan Bu Abre gitu loh. Kalau ditanya lagi sama Bu ini nih, ya kan ya apa sih? Ya harusnya dengan yang lain dong, jangan yang gitu. Kalau Bapak mau berdiskusi sama saya boleh, tapi sebenarnya saya mau berdiskusi sama Madia sih sebenarnya. Gitu. Iya, enggak, ini hanya supaya supaya semuanya tuh dapat Oke. Ya udah, sekarang kita mulai dari sekarang Bapak berdiskusi dengan saya. Saya mau menanyakan. Di waktu ya. Saya mau menanyakan nih, jelaskan tentang apa? Kalau Muhammad itu bisa menyelamatkan umatnya dari Allah, bisa dijelaskan, tapi saya minta bukti ya, gitu. Bukan asumsi. Silahkan. Bukti apa? Bukti dalil. Kalau Muhammad bisa menyelamatkan umatnya. Bukti dalil. Boleh, di hadis boleh, tapi sahih ya. Ya sahih lah. Oke, silahkan. Sebelum waktunya habis. Ya. Surat Ibrahim ayat 1. Coba bacakan. Bentar. Jangan kelamaan Pak, nanti waktu saya habis. Cuma menunggu Bapak. Al-Quran dulu. Surat Ibrahim ayat 1 ya. Ya. Alif Lam Ra. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu Muhammad agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan, yaitu menuju jalan Tuhan yang Maha Perkasa, Maha Terpuji. Saya menanyakan di mana dalilnya Muhammad bisa menyelamatkan, Pak. Bukan membawa ke jalan terang. Saya mau dalil di mana yang sahih yang sahih lah intinya. Entah sahih Muslim, sahih Bukhari atau apa. Di mana Muhammad menyelamatkan. Petunjuk jalan terang. Jadi petunjuk, tapi menyelamatkan apa tidak?
Ya menyelamatkan lah kan. Mana tunjukkan bunyinya yang di situ Muhammad menyelamatkan umatnya. Begini loh. Nahkoda membawa kapal kan. Gak usah lari ke nahkoda. Saya mau tanya kan di mana ombak tenggelam. Ada ombak tenggelam. Muhammad menyelamatkan umatnya. Yang dibawa. Karena saya punya bukti kalau Muhammad tidak bisa menyelamatkan umatnya. Gitu loh. Iya, maksudnya begitu. Ini kan kalau di situ di surat Ibrahim menunjukkan bukti kalau dia bisa menyelamatkan. Gimana dengan hadis Sahih Muslim 305 kalau Muhammad tidak bisa menyelamatkan umatnya? Sedangkan itu Sahih Muslim loh, dan di situ diperkuat dengan hadis-hadis lainnya. 9 hadis yang memperkuat. Tidak menyelamatkan gimana? Di mana buktinya kalau Muhammad menyelamatkan? Sedangkan di hadis Sahih Muslim 305 itu Muhammad tidak bisa menyelamatkan keluarganya, anaknya, orang tuanya, bibinya. Itu gimana kok bertabrakan seperti itu? Di situ tidak ada kan di Ibrahim itu tertulis Muhammad menyelamatkan. Benar apa tidak? Sama juga. Nabi Nuh juga tidak bisa menyelamatkan. Lalu gimana dengan Sahih Muslim 305? Gimana dengan Sahih Muslim 305? Di situ tertulis Muhammad tidak bisa menyelamatkan Fatimah, bibinya atau siapapun. Itu pun itu ada di Qiyas As-Surah lah. Ya kan? Kan nanti di akhirat kan Nabi Muhammad memohon ampunan. Gimana dengan Qiyas As-Surah ini ayat 214? Gimana? Muhammad tidak bisa menyelamatkan. Kok nanti bisa, saya menanyakan gimana buktinya Muhammad bisa menyelamatkan? Saya menanyakan di mana buktinya Muhammad bisa menyelamatkan? Tunjukkan dalilnya. Sedangkan saya di sini bisa menunjukkan dalilnya dari Qiyas As-Surah 214. Itu tidak menyelamatkan. Itu tidak menyelamatkan. Saya minta bukti menyelamatkan. Kata menyelamatkan. Apakah Bapak tidak tahu kata menyelamatkan? Ya kan sama aja itu memberi jalan terang dari kegelapan itu kan menyelamatkan. Kalau Muhammad tidak bisa menyelamatkan. Tunjukkan. Iya, sama aja. Loh, sama aja di situ tertulis kalau Muhammad tidak bisa menyelamatkan loh. Di situ cuma membawa ke jalan, tapi kalau ke jalan, kalau di tengah jalan dia belok gimana? Berarti nggak sampai di surga. Di sini saya menyelamatkan, bukan menuntun, menyelamatkan. Kalau kapal tenggelam, kan di akhir jatuh. Nabi Muhammad kan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang Muhammad sendiri tidak bisa mohon ampun untuk dirinya sendiri, kok memohon ampun ke orang lain. Di sini di Qiyas As-Surah ya 214 atau di hadis Sahih Muslim 305 diperkuat dengan 9 hadis kalau Muhammad tidak bisa menyelamatkan. Jangankan anaknya, bibinya, dirinya sendiri aja tidak bisa kok. Makanya minta disolawatin kok. Gimana sih Bapak? Siapa yang nggak bisa? No, Bapak baca berarti di sini Bapak sebagai seorang Muslim, Bapak sebagai seorang Muslim, Bapak belum tahu itu dijamin 214 dan diperkuat dengan Sahih Muslim. Saya gimana mau jawab ini, Ibu nyerocos. Saya gimana mau jawab sih? Itu loh. Halo. Ibu silakan jangan nyerocos aja. Saya gimana mau jawab? Saya nanya diselamatkan Bapak bawanya ke jalan mana? Aduh. Kan nggak ngerti gimana sih. Bentar, mohon maaf ya. Bapak dari tadi di QS apa tadi? Saya menanyakan mana buktinya? Ibu dengerin dulu saya dong. Ibu dengerin saya dulu dong. Mana? Silakan saya dulu. Mana dalilnya? Saya minta data. Saya minta data. Saya mau jelasin, Ibu nyerocos. Silakan, nggak usah menjelasin. Silakan jawab. Silakan katanya. Iya diam. Ibu diam dulu. Gimana saya mau jawab? Takut Ibu ini. Santai aja Bu, nggak usah. Sekarang jawab aku. Nggak usah emosi. Saya tidak emosi. Suara saya seperti ini. Memang suara saya seperti ini. Silakan. Nabi Muhammad akan meminta ampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala nanti di akhirat. Dari mana Muhammad ngasih ampunan di akhirat orang untuk dirinya sendiri nggak bisa? Saya bacakan ya Sahih Muslim ya. Saya bacakan Sahih Muslim 305. Dengerin Pak. Bacakan coba hadisnya. Saya bacakan ya. Bapak bisa lihat juga di Sahih Muslim 305. Ya kan? Ya, according ya. Bla 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 ya Rasulullah SAW bersabda ketika turun ayat ini kepadanya dan berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat dalam kurung Qiyas As-Surah 214. Dengerin itu As-Surah 214. Beliau bersabda,
Wahai sekelompok orang Quraisy, Bilal, dari mana kalian dari siksa Allah sedikit pun? Wahai Abbas bin Abdul Muthalib, aku tidak dapat melindungi kalian dari siksa Allah sedikit pun. Wahai Safiyah bibi Rasulullah, aku tidak dapat melindungi kalian dari siksa Allah sedikit pun. Wahai Fatimah binti Rasulullah, mintalah kepadaku sesuatu yang kamu kehendaki. Aku tidak dapat melindungi kalian dari siksa Allah sedikit pun. Ayat Dengerin. berapa itu, Bu? Ayat berapa itu? Coba Bapak lihat Sahih Muslim 305. Kok sekarang Bapak lebih tanya ke saya itu ayat mana? Seharusnya Bapak lebih tahu saat saya sudah baca Sahih Muslim 305. Di sini yang Kristen, yang Islam itu Bapak atau saya? Gitu loh. Kok malah Bapak menanyakan ke saya? Berarti di sini terbukti menyebutkan Bapak tidak tahu. Asyura tadi Ibu menyebutkan Asyura kan? Asy-Syura 214 ya. Di situ Bapak bisa dibuka di Sahih Muslim. Bapak buka dulu dari Sahih Muslim 305, Pak. Keburu waktunya habis, Bapak bentar-bentar mulu. Berarti di sini seharusnya kalau Bapak memang seorang Muslim sudah tahu saat saya menyebutkan Sahih Muslim, malah larinya ke Ibrahim. Berarti Bapak tidak mengerti Alkitab Bapak sendiri, Al-Quran Bapak, hadis Bapak sendiri. Suara itu. Tadi Ibu menyebutkan Asy-Syura 214, makanya telinganya dibuka, Kita bahas itu makanya dong, telinga Bapak dibuka. Kita bahas gitu loh. Satu-satu. Seharusnya Bapak itu bisa mengerti dari awal saya menanyakan Sahih Muslim 305. Gitu loh. Bahas satu-satu, Bu. Bahas satu-satu. Ya, sekarang Sahih Muslim itu di dalamnya Sahih Muslim 305. Kalau Bapak memang seorang Muslim itu tahu di situ tertulis. Di situ ada QS-nya. Kalau Bapak memang seorang Muslim yang mengerti hadis, berarti di sini Bapak tidak mengerti kan? Hadis Anda sendiri gitu. Asy-Syura itu 124 kan? Iya, itu ada di mana? Di Sahih Muslim 304 itu meriwayatkannya seperti itu. Berarti di situ udah tahu itu. Kalau Muhammad tidak bisa menyelamatkan. Berarti di situ terbukti kalau Muhammad tidak bisa menyelamatkan. Berarti omongan Bapak tadi tidak bisa ditanggungjawabkan kalau memang Muhammad tidak bisa menyelamatkan. Gitu. Gimana saya mau jawab? Ibu nyerocos aja. Dan jawaban Bapak dari tadi cuma kayak gitu dan tidak bisa menunjukkan bukti gitu loh. Tadi kan saya mau menjelaskan surat Asy-Syura tadi. Gimana Bapak tadi tidak mau menjelaskan itu, tapi Bapak menjelaskan Ibrahim. Jadi gimana Bapak nggak usah muter-muter aja, gimana Bapak nggak usah muter-muter gitu loh. Ibu saya tahu Bapak itu tidak tahu, bahkan tahu Sahih Muslim 305 aja dari saya. Ya kan? Ya iya, kan Ibu yang karena Bapak tidak tahu, Bapak sendiri tidak bisa gitu loh mengerti surat Bapak, tidak mengerti hadis Bapak sendiri, Bapak nggak tahu. Gitu. Jadi di sini Bapak jangan Bu, ribuan Bu. Habis itu ribuan yang orang sahih Bapak mengerti dong. Berarti Bapak ya seharusnya yang sahih mengerti loh. Di sini saya orang Kristen aja bisa mengerti gimana Bapak orang Muslim tidak bisa mengerti gitu. Itu karena udah melihat itu ya saya tidak melihat, saya mengerti Pak. Makanya saya tanyakan ke Bapak dan Bapak bilang Muhammad bisa menyelamatkan, sedangkan di sini Muhammad tidak bisa menyelamatkan. Itu kan menurut Ibu, itu kan menurut kesimpulan Ibu begitu. Saya, Pak, tapi menurut hadis Sahih Muslim di situ tertulis, bukan menurut saya. Ibu salah penafsiran. Ibu salah itu salah penafsiran dari mana? Masa salah penafsiran? Salah penafsiran dari mana? Kalau salah penafsiran nggak mungkin bisa. Baik, Bu Deborah, stop. Oke, sekarang ke Pak Kace. Pak Kace, di sini ada Pak Mirwan dan Pak Ahmad Rifai. Pak Kace. Pak Aceh? Ya. Ya, 10 menit Pak. Baik. Saya mau berbicara dengan Pak Mirwan. Ya, gimana Pak Mirwan? Pak Mirwan? Oke, dengan Pak Mirwan. Saya ingin tanya kepada Pak Mirwan. Ada ayat yang mengatakan bahwa Isa Al-Masih itu diberi nikmat oleh Allah dan bisa menghidupkan orang mati. Di surat Al-Maidah. Di surat Al-Maidah. Saya tanya ayat berapa? Lah. Anda kan orang Islam, pedomannya Al-Quran. Sebentar. Ayat berapa tuh Pak? Suratnya Al-Maidah sudah saya kasih bocoran. Apa pertanyaan Pak? Pertanyaannya, Isa Al-Masih
tertulis di Al-Quran diberi nikmat oleh Allah. Di surat Al-Maidah ayat berapa? Anda tinggal menampilkan ayatnya aja. Diberikan nikmat. Di ayat berapa tuh Pak? Ayatnya berapa? Tinggal ayatnya aja, nunjukin ayatnya. Oke, sudah temukan belum? Belum. Oke. Nah, gimana pertanyaan tadi? Di Al-Quran ada tertulis Isa Al-Masih diberi nikmat oleh Allah. Di surat Al-Maidah ayat berapa tuh Pak? Oke. Tinggal ayatnya berapa? Ya disebutkan ayatnya aja lah Pak, biar kita bahas ayat-ayat. Ya kan, bukan pertanyaan. Kalau ya, saya harus mencari dulu. Lama ya ini. cari. Kalau gini habis waktunya. Ya apa-apa. Disebutkan aja ayatnya berapa, baru kita bahas gitu loh. Enggak, saya pikir kalau begini kan habis waktunya saya cari-cari. Begini gitu. Pak Mirwan, bagaimana kita akan membahas? Anda paham ayatnya saja tidak. Jadi apalagi mengertinya. Belum ketemu, makanya disebutkan ayatnya berapa dulu gitu loh. Sesuatu itu yang harus tahu. Kalau Anda belum ayatnya tahu, belum ketemu gimana mau bahas, Pak? ayatnya belum ketemu gimana mau bahasnya? Oke. Sebutkan aja ayat berapa. Yang umum saja, yang umum lah. Oke lah. Oke, mungkin bukan itu pertanyaan, saya ganti pertanyaannya. Isa Al-Masih dikatakan bahwa Isa Al-Masih itu bisa menghidupkan orang mati dan bisa membuat burung dari tanah. Di surat 3 Al-Imran bocorannya ayat berapa? Silahkan sebutkan. Ya, kok ayat lagi sih? Sama kayak tadi pertanyaannya. Kalau mau bahas ya disebutkan aja lah ayatnya berapa, baru teksnya kita bahas. Gimana sih? Kalau gitu kan saya cari-cari dulu. Iya, jadi beginilah kira-kira ya para penonton bisa mendengar dan bisa melihat di live channelnya Pak Yusuf Manubulu bahwa umat Islam yang masuk ke sini diskusi ternyata pada tidak paham Al-Quran. Itu kan omongan pakai C itu kan kesimpulan pakai C. Saya bertanya. Yang bertanya ya nggak jelas yang ada jawabannya gimana di Al-Quran. Kita bahas apa? Gimana sih? Ayatnya aja nggak ada di berapa ayat itu berapa? Gimana saya kan sih? bertanya, namanya juga bertanya sesuai konsepnya kan sesuai yang bertanya, bukan di-scan dulu oleh yang akan ditanya, bukan begitu, dongeng dong kalau memang bohong dong kalau memang. Ini kan pakai waktu, Pak. Ini kan pakai waktu. Kalau pakai waktu, kalau tidak disebutkan ayatnya berapa, kita kan harus cari-cari dulu. Itu jadi makan waktu jadinya. Kalau disebutkan ayatnya kan tak, jadi kita jelas. Nah, ini kalimatnya, ini ayatnya ini. Baru kita bahas ayatnya itu loh. Jangan bukan berapa ayat ke berapa. Saya bertanya ini dengan tujuan, apakah Anda sebagai umat Islam itu benar paham Quran atau tidak? Quran itu ada 6.660 ayat, Pak. Kalau saya nggak mungkin lah dia hafal semua. Kalau yang tahfidz Al-Quran bisa. Katanya umat Islam itu menghafal Al-Quran dapat pahala. Kenapa Anda tidak paham? Iya. Bukan nggak paham, gimana sih? Nggak hafal. Anda kan sudah dewasa di dalam Islam. Masa harus disuapin terus sih?
Begitu. Tolonglah, kalau sudah dewasa kan bisa nyari duit sendiri, nggak usah disuapin Bukan mulu. masalah dewasa tidak dewasanya, Pak. Gimana sih? Kita diskusi ini. Kalau diskusi itu jelas. Iya. Kalau kita membahas ayat, ya bacakan ayatnya loh. Ayat keberapa? Jangan nanya ayat keberapa. Sebutkan ayatnya. Sekarang baru kan kita ketemu. Oke. Kalau sudah ketemu ayatnya kan kita bisa bahas itu. Begini, kalau dicari dulu kan waktunya lama. Ini kan makan waktu namanya. Iya disebutkan ayat beberapa, baru kita bahas ayatnya gitu loh. Bahas duduk perkaranya saja tidak hafal. Duduk ayatnya saja ini untuk sudah apa? Bapak nanya ayat keberapanya untuk apa itu? Jadi untuk apa? Nanya ayat keberapanya itu maksudnya untuk apa? Oke, kita bahas ini aja lah ya. Surat 3 Ali Imran ayat 45, silakan dibaca. Nah, Anda baca ya. Surat 3 Ali Imran ayat 45. Yuk kita bahas ayat itu. Ya. Namanya. Ayat ke-45. Silakan. Ya. Surat 3 Ali Imran ayat 45. Kemarin udah dibahas itu. Itu lagi. Gak apa-apa, biar penonton jelas begitu, supaya Muhammad Kacai silakan ya. Ini waktunya mau habis ini. Iya, silakan dibaca. Gitu ya. Ingatlah ketika para malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat firman darinya, yaitu seorang putra namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Nah, apa yang ditanya? Yang ditanya, ayat itu menyatakan bahwa Nabi yang agung itu Isa Al-Masih namanya, dan dekat dengan Allah. Agungnya mana? Kata agung mana? Itu di situ terkemuka. Arti terkemuka itu adalah tadi Pak Kacai ngomong agung, gimana sih? Agung apa terkemuka? Bahasa Sunda itu orang yang ditinggikan itu namanya diagungkan. Artinya dibesarkan. Iya, tapi di sini di ayat ini nggak ada agung. Di sini nggak ada agung. Nah, agung lagi di rumah saudaranya. Oke, saya bertanya, untuk Muhammad ayat semacam ini ada nggak? Semacam ini? Nggak ada. Nggak ada, oke, terima kasih jawabannya, luar biasa. Ya, terus kenapa? Bagaimana mungkin Muhammad Bagaimana mungkin Muhammad bisa menyelamatkan umatnya, sedangkan dia jauh dengan Allah? Itu kesimpulan Pak Kacai, kesimpulan yang salah bagaimana itu. Mungkin? Jadi gini, para pendengar itu kan bisa kesimpulan Pak Kacai itu. Iya, ini jadi, kan Kacai itu bodoh. Salah, kesimpulan salah. Berarti Pak Kacai itu nggak paham ayat ini. Menurut Anda itu gimana? Pak Kacai tidak paham ayat ini. Iya, Anda yang paham silahkan jelaskan. Mau seperti apa? Iya. Silakan jelaskan. Ya udah ini kan. Menurut pemahaman Anda dengan ayat ini bagaimana? Pemahaman saya yang terkemuka di dunia dan di akhirat ini bukan hanya Nabi Isa, bukan Isa putra Maryam aja, Nabi Muhammad, Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Ya kalau Anda mengatakan Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, tolong ayatnya di mana, tampilkan. Ya cari aja sendiri, ayatnya ada. Kalau mau tahu cari aja. Dongeng ngeles, Pak. Jadi Anda ini tapi kan udah saya sebutkan yang sama dengan Isa putra Maryam. Anda sendiri tidak paham. Itu loh maksud saya. Ya semua utusan membela sesuatu yang semua utusan Nabi Rasul itu terkemuka di dunia dan akhirat. Baik, Pak Mirwan. Sama itu. Bodoh. Baik. Ya, Pak Ahmad, tolong perkataannya dijaga ya, Pak ya. Oke, sekarang ke Pak Solata. Pak Solata. Iya. Temanmu itu juga. Iya, shalom. Jaga dulu perkataannya. Ya, saya mau bertanya sama semuanya sudah. Yang botol-botol ini. Ditanya berdiskusi, tidak bisa mengerti, Lai harusnya mengerti. Kalau masuk di forum sini, minimal Lai punya dalil, Lai. Supaya jangan Lai
dikatakan botol. Ya, begitulah ya. Masalahnya kan beda pemahaman. Umat Kristen sama umat Islam. Anda diamlah. Anda sarjana hukum apa? Anda jangan bikin malu. Anda punya sarjana itu. Diam dulu. Itu Anda jaga omongan. Sekarang saya tanya dulu. Jangan waktu habis. Saya tanya sama kalian bertiga. Iya, tadi media katakan. Tadi media katakan. Cerewet, kau diam. Selama kau dimakan cacing kau. Itu. Diam kau. Aku masih bertanya. Ya Anda ngomong tadi botol. Media Channel katakan. Ya dengar dulu. Botol. Tahu botol nggak? Botol itu diisi dalam air putih itu. Tunggu dulu dengar kau. Media Channel katakan ya, sama Anda punya teman-teman semua itu. Nabi Anda penyempurna hukum-hukum para nabi sebelumnya. Berarti Nabi Yahudi. Pertanyaan saya. Kalau aku tanya dalil, kalian tidak bisa kasih tahu, cuma berdongeng. Nah, masuk di sini itu pakai dalil. Sebenarnya Bung Rai itu mau terima kalian, sebenarnya mau kasih keluar. Tapi karena kita namanya anak bangsa yang dikasih masuk, kita berbicara lah. Kalau masuk diskusi namanya forum diskusi. Ya, pakai dalil. Kalian berkata katanya begini, Nabi kalian penyempurna hukum. Nah, sekarang saya mau tanya. Kalian mengerti nggak paham 10 hukum Taurat? Ya? Saya mau tanya, paham nggak 10 hukum Taurat itu? Berarti Nabi kau penyempurna 10 hukum Taurat. Saya mau tanya, sebelum saya jawab. Ada di Al-Quran, ada itu. Nggak, kau mengerti 10 hukum Taurat ke tidak? Nabi kau penyempurna. Penyempurnanya di mana? Ya tentang berjudi, tentang mabuk-mabukan. Sembarang saja kau. Tentang berzina itu 10 hukum Taurat, dengar ya, 10 hukum Taurat itu ya, itu kau baca dalam kitab Musa, bukan dalam kitab kau. Kau kan menyinggung Nabi Musa. Nabi Musa emangnya ada di zaman berapa? Sekarang saya tanya, kitab Taurat itu ditulis tahun berapa? Coba saya tanya kau. Kitab Taurat ditulis tahun berapa? Sebelum Masehi. Iya, tahun berapa? Botol kau. 1500. Sekitar 1500. Tahun 1440 sebelum Masehi. Ya kan sama. Makanya kau belajar sama bom-bom. Iya, tapi dekat lah. 10 hukum perintah Allah. Ya dengar ya. Yahweh Elohim. Nabi kau melanggar. Ya, mana kau menggenapi? Yang menggenapi itu Tuhan Yesus dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Melanggarnya di mana? Melanggarnya di mana? Oke, saya baca ya, supaya kau melanggar, ya. Jangan ada padamu Allah lain, ya. Itu Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Ayatnya di mana? Ulangan 6 ayat 13, saya baca. Engkau harus takut akan Tuhan Elohimmu, sebab Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Jangan kamu mengikuti Allah lain dari Allah antara bangsa-bangsa sekelilingmu. Tidak boleh menyembah Allah lain di luar bangsa Israel. Dengar itu. Elohim hanya dari bangsa Israel. Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu. Tuhan Israel itu cemburu. Tidak boleh menyembah Elohim dari bangsa lain. Itu 10 hukum Taurat ya. Jadi jangan kau karang-karang. Kemudian sama-sama apa? Allah CT menurut kau. Dengar dulu, jangan kau protes hukum. Kau singgung Nabi Musa. Ya kan Bapak nanya ya, saya. Kemudian dengar, jangan menyebut nama Tuhanmu sembarangan. Dengar ini. Sejak kapan orang Yahudi bilang Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada. Yahweh, Elohim, Adonai, Elah, Elohim, Avinu, Abba, Malek, Hasem, Avinu. Itu kau dengar. Tidak ada Allah Subhanahu wa taala. Tarang sekali kau. Dalam segala hal kufirmankan kepadamu. Haruslah kamu berawas-awas, nama Allah lain janganlah kamu panggil, dan janganlah nama itu kedengaran dari mulutmu. Kemudian kau baca di Mazmur 147 yang kau bilang Daud itu. Daud itu bukan nabi. Kau yang karang-karang. Daud itu adalah raja. Itu kan menurut Kristen. Menurut kami Kristen apa? Ini kitab Yahudi. Kau yang pengarang, kitab kau pengarang, coba fotokopi. Kecuali kitab Mazmur itu tahun 1000. Saya tanya kau, Raja Daud menulis kitab Mazmur tahun berapa? Ayo. Kau karang saja, jangan karang-karang dongeng. Bikin karang, bikin. Lihat ya, Mazmur 147. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia itu Elohim. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, seluruh bangsa.
dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Haleluya itu artinya, hai, mari, lelu, memuji, ya Yahweh. Tidak ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus Anda mengerti bahasa Ibrani. Allah itu menurut Islam, Dengar. Kau baca, kau bilang nabi-nabi semua. Makanya saya bilang, Yesaya itu nabi kecil atau nabi besar? Sekarang saya tanya kau, orang Yahudi punya nabi. Yesaya itu nabi besar atau nabi kecil? Kasihan dulu. Yesaya itu nabi besar. Kau dengar ya. Di dalam Yesaya 43 ayat 8 perikopnya, Israel sebagai saksi Tuhan. Ayat 11. Akulah Tuhan, Yakulu. Aku tu Yahweh. Yahweh itu berarti apa? I am who I am, bahasa Inggrisnya. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Tidak ada juru selamat dari Israel, nak. Ya, Bapak Sarjana Hukum. Kemudian, Matius 22. Ya, pakai dalil, Yesus Pak. itu juru selamat juga katanya. Ya benar, dia juru selamat. Baca di mana? Baca di Lukas 2. Ada dua dong. Juru selamatnya ada dua dong. Iya, Yesus itu firman yang menjadi manusia. Baca di Yohanes 1 ayat 14. Kemudian, kau mau melawan malaikat, sudah tertulis dalam Alkitab Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Kota Daudnya di mana? Di Bethlehem. Rumah roti tidak ada kurma. Jangan dongeng ya. Nanti saya kasih kamu uang untuk beli tiket ke Israel. Sama kamu PA. Yang dilahirkan manusia kan? Manusia. Tuhan bisa jadi apapun jadi. Kecuali tidak jadi orang PA kayak Anda. Nah, justru itu dari kalau kau dengar. Dengar. Itu, kau itu mau baca berdialog itu pakai dalil, jangan dongeng. Iya. Kau nih cerewet sekali. Logika, kalau masuk di sini, kalau kau masuk di sini, bawa dalilnya. Kau jangan jadi botol. Tahu botol? Dilahirkan Tuhan gimana sih? Dilahirkan dengar kau. Dengar kau. Makanya kau itu jangan botol supaya kau mengerti. Makanya bacalah Kejadian. Kejadian 1. Dengar ya. Dengar. Nubuatan semua kau mau melawan Tuhan. Tuhan itu berkuasa, maha kuasa. Tuhan mau bikin apapun jadi. Hari ini dia bilang kau tidak bisa berjalan. Allah Ta'ala dari mana? Dengar ya. Nabi kau tidak penyempurna, justru menggagalkan, melanggar ya. Kau baca Yohanes 8 ayat 44. Iblis adalah bapa pendusta segala dusta. Kau pendusta. Dengar ini. Ya, ini 10 hukum Tuhan ini. Dengar ini. Jangan membunuh. Kau membunuh, nabi kau membunuh. Jangan berzina. Penyempurna apa yang membunuh? Berperang. Matilah dia dimakan cacing. Kau mengerti kata dia itu? Kristen juga membunuh kok gimana? Kau dengar, orang Kristen yang membunuh itu tidak hidup dalam kekudusan. Seorang nabi, tidak ada seorang nabinya orang Kristen membunuh. Ya? Kau dengar dulu ya. Jangan membunuh. Penyempurna di mana? Jangan berzina. Berzina itu jangan istri lebih daripada satu. Jangan mencuri. Siapa yang perampok? Jangan mengucap saksi dusta. Saya tanya kau di dalam gua siapa yang lihat? Kau bersaksi di mana? Kau bilang menyempurnakan dari mana? Jangan memiliki sesama. 10 hukum Taurat itu kau jangan langgar, ya. Nabi kau bilang berkata melanggar. Itu siapa? Yang melanggar itu kau bilang penyempurna nabi kau. 10 hukum Taurat kau tidak menggenapi. Saya enggak berzina. Dengar, bukan saya bilang kau berzina. Tadi media bilang nabi Anda itu penyempurna 10 hukum Taurat. Dengar, penyempurna 10 hukum Taurat di mana? Tidak ada penyempurna. Justru menggagalkan, melewati, melanggar. Kau baca tidak ada. Hukum Taurat kan? Tidak kalian bilang nabi mana? Daud saja kau bilang nabi. Daud itu raja. Yesaya saja kau tidak tahu. Makanya jangan singgung Alkitab. Kalau Anda cuma cerita dongeng. Dalam 2 Timotius 4 ayat 4, Anda berpalingkan telinga. Dan hanya suka cerita-cerita dongeng, kata ini, kata itu, apa ini, kalau apa menurut itu, kami umat Islam, apa itu, Daud itu nabi. Sarjana hukum, dia tahu kunci apa yang kau pegang. Sudah Bung Rai, ini orang saya nggak mau berdialog bom-bom waktu. Baik, terima kasih Pak Solata. Oh, bentar Kak Re. Oh, Bapak ini sarjana ya? Wih, mantap dong. Sarjana hukum. Oh, mantap kalau
Enggak, Kenapa, aku cuman Bu? tadinya bentar mau menanya doang karena saya pikir-pikir Bapak kan tadi bentar ya Pak Roy ya. Nah, Bapak tadi kan bilang ya Muhammad itu apa namanya? Jaminan surga, ya kan Pak? Nah, saya itu kebetulan nih Pak mendapatkan Bukan hadis memang jaminan. Bu, apa? halo. Bukan jaminan, Ya, memberikan syafaat. oh memberi syafaat bentar Memberikan Pak. Aku ngomong belum pengampunan. selesai. Aku mau tanya, Oke, jangan apa yang Mohon aku Ibu tanya ampun kepada Deborah, Allah bentar. Subhanahu wa sorry, saya potong Ta'ala. Ibu Deborah supaya kita ini berjalan dengan baik. Mungkin habis Ibu Aubrey ya. Ibu Aubrey? Ibu Aubrey? Iya, Pak. Halo? Sinyal kayaknya, Kak. Ya, suaranya pelan sekali. Halo? Sinyal kayaknya, soalnya Halo? suaranya kecil banget. Halo, halo? Halo? Halo, dengar ya, Pak? Ya, dengar. Oke, baik. Oke, silakan Ibu. Oke, sebentar, Pak. Sebentar. Ya. Ya, gini, soalnya saya pelajari Pak Mirwan ini dia kalau ditanya data tidak menjawab juga dengan data gitu, malah kayak kebanyakan ngerumpi ya jatuhnya. Jadi Oke, baik. nanti kalau ada muslim lain baru saya itu diskusi dengan yang lainnya aja, nggak apa-apa Pak. Silakan dilanjutkan dengan yang lainnya. Oke. Mungkin Ibu Deborah? Oke. Cuman saya mau bertanya aja sih, sedikit minta penjelasan aja Pak, karena saya tadi tertarik katanya Bapak itu sarjana hukum, berarti orang yang cukup pengalaman ya Pak ya. Pengalaman apa, Bu? Ya, Pengalaman apa? namanya dasar ya terserah Bapak mau pengalaman apa. Saya mau bertanya ini Pak. Dengan mengenai katanya Bapak tadi mengenai Muhammad, ternyata Pak, saya itu dapat hadis Pak di Sahih pula Pak. Sahih Bukhari 5993 ini Pak. Kok sangat bertentangan dengan yang saya bacakan tadi. Boleh saya bacakan Pak atau Bapak juga bisa melihatnya? Silakan Mbak Ibu bacakan. Bapak juga bisa melihat ya di Sahih Bukhari 5993. Bapak bisa buka di websitenya juga di carihadis.com. Saya bacakan ya. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abu Bakar al-Muqaddimin telah menceritakan kepada kami al-Qading itu dari Rasulullah SAW bersabda, barang siapa dapat menjamin bagiku sesuatu yang berada di antara jenggotnya dalam kurung mulut dan di antara kedua kakinya dalam kurung kemaluan, maka aku akan menjamin baginya surga. Hadis ini diperkuat dengan Sahih Bukhari, Sunan Tirmizi, Musnad Ahmad juga, Pak. Nah, boleh Bapak jelaskan mengenai jaminan surga, menjamin baginya surga, kok di antara kedua kaki kemaluan, itu maksudnya gimana ya Pak ya? Boleh dijelaskan? Nah, maksudnya? Gimana Pak? Ya Bisa maksudnya nggak? begini loh. Di antara dua kaki ya, itu kan kemaluan ya. Iya. Kemaluan itu kan alat untuk memproduksikan keturunan kan. Nah, dengan keturunan itu kita bisa mengajarkan kebaikan dan itu apakah menjaminkan surga? Di sini tertulisnya gini Pak. Jaminan di antara kedua kaki kemaluan, maka aku akan menjamin baginya surga. Kalau di antara kedua kaki itu dikasih ke Muhammad, maka aku akan menjamin baginya surga. Atau gimana Pak? Mungkin atau kalau salah. Gimana? Pemahaman Ibu salah itu. Rasulullah bersabda, barang siapa dapat menjamin bagiku, menjamin bagiku suatu yang di antara dua kaki kemaluan, maka aku akan menjamin baginya surga. Gitu Pak. Gimana? Ini tuh hadis terkaitnya juga ada 3 Pak. Sahih pula Pak. Bisa dijelaskan Pak? Ya maksudnya itu loh, dengan keturunan melalui kemaluan itu kan. Nah, itu kan bagi orang yang gini Pak, berarti orang itu seorang perempuan kalau mengasih bagian di antara kedua kaki adalah kemaluan ke Muhammad, bisa menjamin surga dong Pak. Dengan arti dia mau mungkin dia tidur sama Muhammad, apakah dia bisa terus menjamin masuk surga Pak? Atau bagaimana bisa ya jadi. Pak? Ini aku bertanya. Bisa jadi.
Waduh, Bisa berarti jadi, nanti tapi dengan kalau catatan Bapak ada aturan. Kan Waduh, ada ada aturannya aturannya. bagaimana, Pak? Di sini nggak tertulis, Pak, Ya aturannya. Di aturan sini hadis menurut sahih. inilah menurut syariat Islam. Syariat di Ada mana, Pak? Ini aturannya, hadis tidak begitu saja. Enggak, ini Ada Pak, dari aturannya. Rasulullah bersabda, Ya barang dinikahkan siapa? lah. Ya Berarti barang dinikahkan lah, siapa? dinikahkan dengan cara Nggak ada di sini dinikahkan. tulisan menikahkan atau mengenai syariat. Di sini cuman bilang, barang siapa dapat menjamin Iya, bagiku. Ibu nggak paham. Itu Bagiku. tafsirannya, itu Paham. tafsirannya, tafsiran dari hadis ini loh. Iya, saya tahu Pak. Iya, Tafsiran saya dari hadis jelasin ini. ini, saya Ini jelasin mana, kan. Pak? Ini Dengan mana? keturunan-keturunan itu dengan anak-anaknya itu berarti Mana kan menjadi hadisnya? sebuah Mana keluarga kan. datanya Bapak bisa Oh, data mengucapkan kata gimana? itu? Oh, No, ya aku bukan Bapak. masalah data ini, Bu. No, ya harus ada Ya kan data dong, bukan kehidupan asumsi. sehari-hari kita juga kan begitu kan. Oh, dulu Sehari-hari nggak kita bisa kan dong, begitu. Pak. Ini di sini tertulisnya barang siapa dapat menjamin bagiku sesuatu yang berada di antara kedua kakinya dalam Iya, kurung kemaluannya. maksudnya itu loh dengan Barang melalui siapapun melalui berarti barang siapa yang mau berarti. Nah, ini di barang sini nggak siapa berarti tertera. setiap orang kan. Barang siapa Nah, berarti berarti untuk semua menjamin orang kan. kemaluannya kepada Muhammad dong. Mau di tidur malam terus Bukan Muhammad dijamin yang masuk surga dong. berbicara. Muhammad berbicara mengenai itu, bukan dia, bukan dia Tapi yang bagiku loh, Pak. Di minta. sini Gimana tertulis sih? jaminan bagiku loh, Pak. Iya, maksudnya itu nanti kan jadi dengan melalui itu kan akan menjadi ini kan dengan berhubungan intim. Masa sih, Pak, dengan berhubungan intim dengan Muhammad masuk surga? Aduh. Seorang anak kan, seorang anak dan itu nggak ada tulisannya di sini, Pak. Nggak ada. Bapak dapat dari mana? Kalau itu, Pak, saya cuma tafsirannya, Bu. Itu tafsirannya. Nah, Bapak dapat tafsiran dari mana? Kalau seorang anak, saya Bapak. baca. Mana hadis berapa, Pak? Saya buka nih. Saya buka juga hadis berapa? Bukan hadis, ini tafsirannya. Tafsiran dari hadis itu. Berapa? Hadis itu apa, Pak? Ya itu, hadis itu. Itu apa? Kalau Bapak baca berarti tahu ini hadis apa. Jangan itu apa, ini itu Budi. Atau ini apa, ini itu mengenai Budi. hal di antara kedua kaki itu kan, kemaluan itu kan. Hadis apa, Pak? Hadis apa? Ini tafsirannya loh, Bu. Kok hadis apa tafsiran sih? yang mana? Tafsiran yang hadis mana? Yang Ibu bacakan tadi. Iya, berarti kalau Bapak membaca, berarti Bapak punya dong, ada di hadapan Bapak dong. Saya dengar katanya tadi kan Bapak membaca. Ibu membacakan hadis. Iya, Bapak tadi kan bilang ini aku juga membaca, sedangkan yang di depan saya, gambar yang di depan saya apa diserupakan kali ya, Pak ya, hingga berubah jadi anak-anak dan dinikahin ya, Pak ya. Ini mata saya itu belum ngantuk soalnya, Pak. Masih jelas nih. Itu tafsirannya mana? Tafsiran tentang hadis Pak, itu. di sini tulisannya juga an Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam kolamin yasman li man yabun. Nah, di sini tertulis jika, ya kan, Pak? Ya mungkin Bapak nanti kalau saya orang Kristen, masa saya menerjemahkan nanti saya dibilang apa namanya menista pula, Pak. Jadi kan mungkin saya rasa Bapak yang lebih paham dong. Di sini saya juga membaca, Pak, gitu loh. Jeng apa di antara kan Ibu udah membacakan tadi kan? Ibu iya, tadi sudah membacakan. Barang siapa? Kan Ibu tanya saya, maksudnya apa kan? Ini bagaimana di gini kan? loh, Pak, tulisannya. Bapak paham nggak sih bahasa Indonesia? Saya menjawabnya gini loh, kan Bapak seorang sarjana hukum nih, berarti lebih pinter bahasa Indonesianya dari saya gitu loh. Saya menanyakan, kan saya kan orang goblok yang nggak sekolah, makanya saya bertanya ke Bapak yang seorang sarjana hukum. Kata-kata barang siapa dapat menjamin bagiku di antara kedua kan untuk setiap orang kan? Barang bagiku apa, Pak? Bagiku apa, Pak? Barang siapa? Bagiku apa, Pak? Bagiku. Barang siapa? Enggak, barang siapa, Ibu? Ya. Ngerti enggak? Barang siapa kan semua orang dapat saya paham, Pak, tapi kan kelanjutannya barang siapa? Ya, setiap orang untuk setiap dapat orang menjamin, kan? Semua orang dapat menjamin bagiku loh, Pak. Keterlanjutannya bagiku loh. Itu bagiku gimana? Artinya bagiku apa, Pak? Boleh dijelaskan? Di antara dua kakinya kemaluan, maka aku akan menjamin baginya surga. Wow, kata Bapak tadi, makanya aku bingung ini, Pak. Apa saya yang salah baca ya, Pak? Ya? Maksudnya itu, Nabi itu menjelaskan. Di mana tulisannya? Dari di antara kaki itu, iya kemaluan. Bisa membuat kita
beramal, Gimana berbuat di sini? baik. Nggak ada Pak tertulis di situ Pak. Ini Bapak jangan menerjemahkan Bu. sendiri. Ini Tafsiran dari mana? itu. Saya di sini juga membaca Arabnya ya Pak ya. Rajalni ini tafsirannya Bu, nah di sini terjelas loh. ya Roja Alhi. Bapak baca nih terjemahan dari Roja Alhi. Asman lahu jannah. Itu apa Pak? Baginya surga. Jadi Bapak di sini jangan menerjemahkan sendiri. Enggak, saya paut. Enggak, saya paut enggak. Enggak, saya paut enggak lulus Pak. Saya paut enggak lulus, makanya saya bertanya ke Bapak. Kalau dari Ibu ngomong gitu, saya bilang ini saya tahu ini Ibu dari STT kan? Enggak Pak, Bapak boleh cari STT seluruh Indonesia. Jujur aja, Bapak Bu. bisa cari seluruh STT Indonesia kalau nama saya. Saya tahu di dalam Kristen Bapak nggak usah mengalihkan saya STT atau mana, nggak perlu Bapak mengalihkan. Bapak bisa jawab aja pertanyaan saya, Bapak. Maka aku menjamin baginya surga. Saya jelasin di Kristen jawabnya iya dan tidak. Kami tidak pernah mau berbohong. Perlu Bapak tegaskan. Bapak bisa cari seluruh Indonesia ada nggak saya STT? Dari cara omongan Ibu itu Ibu dari STT itu. Bukan, saya tahu. Saya orang bodoh Pak. Saya aja PAUD nggak lulus. Tidak ada Pak, Bapak jangan memfitnah, nggak usah, Bapak nggak bisa jawab. Dengan Bapak nggak bisa jawab, lari ke saya STT atau minggu. Saya tidak pernah mencari kelemahan. Emang itu malah kayak ngegosip Pak Mirwan. Punya itu udah. Bapak, saya nggak usah nyari saya dari mana. Bapak bisa menjawab hadis yang saya kasih. Tidak. Jangan mencari alasan mengalihkan pembicaraan ke sono kemari. Intinya Bapak bisa menjawab dan tidak. Itu aja. Nggak usah mencari tahu saya lulus STT dan tidak. Itu bukan urusan Bapak. Dan Bapak bisa cari saya dimanapun nggak ada di STT. Udah, berarti Ibu nggak mau jawab kan? Belum, yang saya mau tanya Bapak, kok Bapak malah nanya ke saya, gimana sih? Apakah ini yang namanya sarjana apa tadi? Apa ya? Hukum ya? Kok begini ya? Apakah ini orang keluar STT ya? Enggak, saya bukan seorang STT, Pak. Saya tahu, Bu. Saya tahu. Saya tahu dari cara-cara omongan Ibu. Jangan ngegosip. Bapak gini aja, Bapak itu jawab aja di antara baginya, di antara kedua kaki bagi aku jaminan baginya surga. Bapak bisa menjawab enggak? Gitu loh, bagiku. Ya saya udah kasih tafsirannya tadi. Udah saya tafsiran jelaskan. Yang mana? Tafsiran yang mana? Bapak jangan ngarang tafsiran di sini. Lahu jannah. Ibu ngomong terus sih tadi. Artinya saya apa? lagi jelaskan Ibu ngomong jannah terus. Artinya apa? Min jannah itu harusnya apa? Lahu jannah. Waktu saya jelasin itu, Ibu dengerin aja, nggak usah. Enggak, Bapak dari tadi nggak bisa menjelaskan. Bapak menafsirkan sendiri. Sedangkan saya lihat di sini tafsiran dari Arab dan bahasa Indonesianya, Pak. Jadi Bapak jangan menafsirkan sendiri. Di sini tidak ada anak-anak gitu. Kalau anak-anak bahasa Arabnya itu atfal gitu. Anak-anak itu bahasa Arabnya itu anak kecil itu kan? Ada Pak. Jadi Bapak nggak usah ngajarin saya. Berarti gitu. Ibu dari STT itu kalau tahu itu berarti Ibu sekolah STT itu. Pak Mirwan jangan ngegosip kalau di sini Pak. Bukan enggak, langsung saya tahu. Saya tahu orang yang itu ngomong seperti ini. Orang yang tahu gitu, berarti dia mempelajari. Saya itu Pak PAUD nggak lulus Pak, makanya bahkan orang tua saya nggak sanggup biayain saya sekolah PAUD, makanya saya tanya, maka aku akan menjamin baginya surga bagiku suami fokus saja, jangan yang lainnya juga akan nanya Bapak sekolah di mana, fokus saja. Iya, tapi udah berbohong Ibu itu, udah bohong. Enggak usah dipelintir ke hal lain. PAUD aja enggak, gimana? Nggak usah dipelintir ke hal lain, kalau nggak bisa jawab jangan lain. Gitu, bilang aja kalau Bapak nggak bisa menjawab gitu. Ya tadi sudah saya jawab. Tadi udah saya jawabannya jawab. Mana Pak? Tadi udah saya jabarin, udah saya jelaskan. Yang mana jabaran yang mana? Sedangkan Bapak menjabarin mengenai itu dari kedua kedua kaki. Di antara kedua kaki di mana tulisan Arabnya yang menunjukkan itu melalui itu. Saya kalau vulgar. Kalau vulgar kan nggak bagus juga saya jelasin. Nggak apa-apa, orang hadis aja menjelaskan mengenai air mani vagina kok nggak itu, kok kenapa Ibu nggak itu? Iya, pokoknya begitu. Kita secara umum aja jelasinnya. Ya udah secara umum di mana tulisan Arabnya Pak? Di mana tulisan Arabnya? Gitu, melalui selangkangan itu nanti bisa membuahkan kan kehamilan. Enggak Pak, sekarang di antara Bapak tulis apa?
Jawab aja di menjadi mana tulisan janin, terus Arabnya menjadi yang anak seorang menunjukkan. bayi gitu kan, berkembang biak, Di mana? Ya berkembang. oke. Jadi seorang Oke, saya terima manusia. nih Nah jawaban itu. Bapak, seorang bayi yang berkembang biak. Di mana tulisan Arabnya yang menunjukkan seorang bayi berkembang biak? Silahkan dijawab. Kan di dalam rahim 9 bulan. Di Kan mana berkembang kan tulisan dia. Arabnya? Di mana Arabnya ditulis di situ, Pak? Di hadis ini Kan di masalah mana? Arabnya di gimana sih Ibu? Ibu Aduh, di mana Ibu, sih? Saya kan Ibu menanyakan sekolah hadis nggak yang sih? saya tanyakan di antara Biologi nggak sih? kedua Ngerti kaki, biologi nggak? Pak. Ibu Pak, saya ngerti itu biologi menanyakan nggak? itu, Bapak nggak usah lari kemana-mana. Ya kan Bapak itu begitu gini, kan? Pak. Dalam Pak, biologi gini kan loh, gitu. Pak. Pak, dengerin Makanya ya, saya Pak. Ya. jelasin, Bu. Bapak ini Makanya saya saya rasakan jelasin. seorang sarjana hukum. Dan Bapak masuk Ya ke sini makanya saya mewakili jelasin, seluruh Bu, Islam di tentang di Indonesia. dalam Bapak rahim mewakili itu saya seluruh Islam jelasin. Indonesia. Saya Kalau kan jawaban sekolah Bapak nih. kayak gini ditertawain Saya orang, kan Pak. Jutaan sekolah. orang yang Dulu ada pelajaran menonton, IPA gitu kan, loh. biologi. Jadi Bapak saya ini jelasin ditertawain gimana janin orang. itu berkembang Bapak biak kayak gini gitu loh. ditertawain orang, Pak. Bapak Ya dilihat terserah. sebanyak orang, jutaan Saya nggak orang. Gitu. masalah. Bu, Ibu, saya Waduh, nggak masalah ditertawakan orang, nggak apa-apa, nggak masalah sih. waduh. Kan dosa-dosa dia kan. Dosa-dosa Berarti kan dia kan. kalau Gitu loh. jannah itu kan artinya surga gitu, Pak. Sedangkan Iya. tadi Pak Mirwan, tadi itu ada tertulis jannah gitu, Pak. Iya, Berarti kan maksudnya itu kan itu loh. Nanti jaminan gitu loh, Pak keturunan-keturunannya Mirwan. itu akan Ya membawa tapi ke kan barang jannah siapa gitu yang loh. menjamin yang memberikan Dari bentar, sebuah Pak keluarga itu Mirwan. akan Pak, di dari mana di sebuah Pak situ? Mirwan. Enggak, di dari, situ dari gimana sebuah keluarga itu akan tulisannya? Nah, Pak Pak, Bapak kalau Mirwan, saya maksudnya keluarin di situ kan hadis-hadis di sini jelas. pingsan dong. Hah? Bapak kalau saya keluarin hadis-hadis Bapak di sini bisa Bapak kelocotan dong. Nah, banyak loh Pak, saya mau kasih Bapak hadis-hadis sebenarnya loh Pak. Bener kalau loh saya Pak. kelojotan Bu, kalau dikasih cewek Bu. Oh, pantesan ya kayak suri tuladannya ya. Berarti ya Pak ya. Karena Nah, itu wajar Bu, Nabi manusiawi Muhammad Bu, itu aja Bu. menidurin Itu manusiawi berarti saya istrinya dalam normal. satu malam, sedangkan waktu itu istrinya 9. Waduh, Berarti saya bahkan normal disuruh Bu. mandi dalam. Jangan kita Tapi jangan bicara yang enggak lain. Pak. Itu Enggak Pak, manusia bukan masalah wajar, itu. Ya normal. kalau Ini aja kelebihan Bu kayak gitu Dep, kan. Bu Dep, sebentar. Di situ kan ada tertulis kata jannah. Coba Bu Dep diulang, baca pelan-pelan, biar yang lainnya juga mendengarkan ulang. Bentar ya, Pak Mirwan, coba dibaca ulang Bu Dep. Ya, silakan, buka aja juga. Katanya kan dia tadi buka baca, jadi biarin dia baca coba, biar dia lebih tahu artinya. Kalau Ya, saya yang coba baca, Pak Mirwan. Saya nggak coba megang baca. hadisnya Bu. Saya nggak Loh, megang tadi hadisnya. katanya baca. Ini mulut atau apa ya? Saya menafsirkan tadi, menafsirkan dari Ya, hadis yang gimana Ibu orang baca menafsirkan tadi. kalau tidak melihat? Oh, tidak melihat. Ya kan kalian mendengar tadi. Kan saya Coba mendengar Bapak, Ibu baca hadisnya Pak, itu kalau tadi. orang menafsirkan berarti itu Bapak menafsirkan bebas dong. Kalau kita menafsir, Bapak nanti Bapak bisa Iyalah, didemo loh menafsirkan seluruh ya Islam bebas, loh Pak. maksudnya dengan pemikiran kita loh Bu. Waduh, Menafsirkan ya kalau dengan saya jadi, pemikiran kita. aduh, hadis kok di itu Ini Pak, saya sarjana di bacain ya. kebun ke apa ini? Enggak, saya bacain ya. Telah menceritakan kepada kami Umar bin Ali, according to dari Rasulullah nih, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Ya. bersabda, barang siapa dapat menjamin bagiku sesuatu yang berada di antara jenggot atau mulut dan di antara kedua kakinya kemaluan, maka aku akan menjamin baginya surga. Nah, lo gimana tuh? Nah, di situ Masalah Pak di antara jenggot Mirwan, di situ dan kumis apa di situ itu? kan secara tekstualnya mulut kan? jelas. Di situ secara tekstualnya jelas dikatakan ada di antara kaki dan secara tekstualnya juga tertulis bahwa ada kemaluan seperti itu Pak Mirwan. Nah, Dan iya, makanya saya jelasin jaminannya pun jannah, begitu maksudnya Pak Mirwan. Nah, iya, makanya saya jelasin gitu loh. Melalui kedua ini kaki itu kan. Itu kan ya itu kan selangkangan kan? Nah, Di apa itu? Kalau di antara kedua kaki itu bukan ke di situ rahim. tulisannya kan kemaluan. Di situ tulisannya kemaluan, Pak. Iya, Pak ya Mirwan. sama kan? Selangkangan kan? Kemaluan di selangkangan kan? Ya, sekarang apa urgensinya Allah Subhanahu wa taala? Kalau memang si Muhammad itu diperintahkan Allah, iya kan? Kan Pak Mirwan percayanya bahwa Muhammad itu yakinnya ke Allah, aku yakinnya ke Allah Subhanahu wa taala.
Iya. Benar nggak? Nah udah, Iya. berarti kan perintah itu juga literatur dari Allah Subhanahu Wa Taala dong. Tidak mungkin hanya dari Jibril. Iya, Jibril hadis pun itu juga kan pasti dari dari Allah, kan Al-Quran. begitu. Hadis itu kan ditafsirkan dari Al-Quran. Ya sekarang saya mau tanya sama Bapak, di mana Al-Quran yang melalui hadis yang tadi? Maksudnya? Ya, Bapak sendiri yang mengatakan itu kan hadis itu kan dari Quran. Sekarang saya mau tanya sama Bapak, di mana di Qurannya? Ditampilkan di sini, dijelaskan biar saya cek. Tentang apa? Loh, gimana sih? Tentang yang dibahas. Bapak jangan mutar-mutar. Saya tanya sama Bapak. Saya tanya klaimnya Bapak sendiri. Bapak mengatakan bahwa hadis yang tadi itu dari Quran. Sekarang saya tanya sama Bapak, di mana di Qurannya? Saya cek. Ya, emang begitu, nggak usah ditanya di Dari mana Qurannya? Dari mana Qurannya? Emang Bapak begitu, mengatakan dari kalau Quran. hadis Di mana itu Qurannya? dari Saya cek. penafsiran dari Al-Quran. Di mana Qurannya saya cek mengenai kemaluan tadi? Kalau Anda tidak bisa menjawab, itu kan jangan melintir pemikiran kemana-mana, dari ulama-ulama. Anda Hadis sendiri itu kan tadi mengatakan pemikiran gak usah bawa ulama-ulama yang diskusi sama kita di sini, dari- Bapak, bukan ulama yang lain. dari Bapak sahabat-sahabat mengatakan bahwa Nabi. hadis yang tadi itu dari Quran. Di mana di Qurannya? Saya cek. Bukan masalah di mananya. Nah, berarti berarti Bapak Sumbernya ini itu dari berdiskusi tidak jujur. Nggak bisa Bu jawab. Deborah. Dia udah malu sebenarnya. Dia dengan hadisnya sendiri aja tidak tahu. Bahkan saya rasa dia Karena kaget. saya nggak megang, Bu. Saya nggak megang bukunya. Saya nggak peduli. Gimana? Saya nggak peduli. baik. Itu Bapak aja Baik, seorang Bu muslim. Deborah. Dia udah Pak malu Mirwan. dia. Ya, saya izin mau tanya nih ke teman-teman. Ini ada yang di private chat. Ada teman kita nih. Ya. Oh, sudah kabur. Baru mau naikin udah kabur. Nama Abi. Oke. Iya. Itu Di setan private itu. chat teriak-teriak minta naik, pas mau dinaikin malah kabur. Oke, cukup ya.